Kelinci lucu itu seharusnya menikah dengan serigala hitam tampan, tapi di hari pernikahan, barangnya tidak sesuai deskripsi. Serigala tampan yang dijanjikan ternyata adalah Sammy yang konyol. Pernikahan ini diasumsikan akan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Tak disangka kombinasi kelinci anjing itu ternyata sangat harmonis. Klan serigala yang mulia adalah penjaga perbatasan utara kekaisaran. Secara logis, mereka seharusnya meremehkan klan kelinci yang membeli jalan mereka menuju bangsawan. Meskipun pernikahan ini penuh dengan poin-poin mencurigakan untuk melarikan diri dari kendali ayahnya Shala. Memulai perjalanan ke kediaman serigala hitam. Dia belum pernah bertemu tunangannya, namun menilai dari potret orang tuanya Shala, menyimpulkan tunangannya tidak mungkin terlihat terlalu buruk. Dengan harapan Shala berjalan ke aula pernikahan. Setelah pendeta berbicara panjang lebar, dia berhasil menikahi udara kosong di depannya. Pengantin pria yang tidak hadir. Pernikahan ini tentu saja kreatif. Namun saat dia hendak mengeluh, dia bertemu dengan tatapan dingin sang adipati. Penampilannya yang mengintimidasi membuat kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ini membuat Shala semakin penasaran dengan suaminya. Dengan hati yang cemas, Shala mendorong membuka pintu kamar pengantin. Tapi ruangan itu kosong, kecuali bau busuk di udara. Itu adalah campuran bau busuk dan aroma jagung kering. Suasana menyeramkan ini membuat imajinasi Shala meliar. Apakah pernikahan yang disebut-sebut ini adalah penipuan? Apakah dia hanya tumbal bagi para bangsawan buas ini? Tepat saat Shala mulai menyusun rencana pelarian, sebuah suara terdengar dari ruang ganti. Dia masuk untuk melihat dan menemukan seekor anak anjing meringkuk di sudut dengan mata biru yang identik dengan serigala Duke Grey. Tidak diragukan lagi, ini adalah tunangannya Kalion. Mutan yang sangat langka ada di kekaisaran. Shala dan adiknya termasuk di antara mereka. Namun para bangsawan memuja wujud manusia. Jadi adiknya Lacey selalu dikurung di sel. Dan ibunya bahkan secara terbuka mengklaim bahwa Shala adalah anak tunggal. Saat ini Shala sepenuhnya memahami alasan dibalik pernikahan yang tidak masuk akal ini. Secara logis pada usianya, dia seharusnya sudah lama mengambil wujud manusia. Namun kini dia hanyalah seekor anjing kecil yang telinganya bahkan belum sepenuhnya tegak, seolah melihat cerminan penderitaan adiknya Shala, mengulurkan tangan untuk menghiburnya. Tapi kalian tiba-tiba menunjukkan giginya. Jangan meremehkanku, katanya, lalu dia membuka mulutnya dan menerkam Shala. Dalam imajinasi Kalion, dia terlihat begitu perkasa, mendominasi, dan berwibawa. Namun kenyataannya memang, ketika kamu cukup lemah, sehingga bahkan kemarahanmu terlihat lucu, tatapan matamu jelas mengatakan, kamu meremehkanku. Jangan bilang begitu, beberapa tahun lalu, aku juga hanya seekor kelinci. Aku sangat takut sampai telingaku berdiri tegak saat pertama kali mendengar tentang pernikahan ini. Namun meskipun Shala berusaha menenangkan kalian, tetap menolak untuk bersikap ramah. Kenapa kau terus mengabaikanku? Bukankah serigala menghargai istri mereka? Siapa yang mau menikahimu? Apa kau pikir aku tidak pantas untuk keluarga serigala abu-abu? Atau kau memang membenciku? Kehadiran Shala yang memukau membuat anak serigala itu terpesona dan bingung karena merasa rendah diri. Kalian hanya bisa melarikan diri dari tempat itu. Ini membuat Shala sangat marah. Kau menghindari pertanyaan pengecut. Shala ingin menyeret kalian keluar dari celah itu. Tapi dia tampak bertekad untuk membatalkan pernikahan. Melihat ini Shala tampak sedih. Apa kau berencana menghindari pernikahan dengan cara ini? Setelah aku naik kereta yang tidak nyaman itu, bepergian sejauh ini seperti orang bodoh penuh harapan untuk menikahimu. Jika begitu lebih baik, aku kembali saja. Ada gudang di lantai 1 sayap timur. Ada kereta di sana untuk membawamu kembali. Shala sangat kecewa karena kalian bahkan telah menyiapkan rencana pelarian untuknya. Mendengar pintu dibanting keras, anak serigala itu menjulurkan kepalanya dengan penyesalan. Dia kemudian mondar-mandir dengan cemas di sekitar ruangan.
Apakah sikapku terlalu kasar? Apakah dia akan tersesat mengikuti aroma Shala? Kalian membuka pintu? Dasar nakal. Aku menangkapmu, tapi Shala Tuan Pounce, bukankah kalian akan menjemputku kembali? Atau kalian masih ingin aku pergi? Ini rumahku sekarang, cepat keluar. Tidak, Shala, akhirnya kehabisan akal dengannya. Tapi ada banyak waktu. Shala punya banyak waktu untuk memenangkan hatinya. Alasan dia begitu gigih dengan Cullen sepenuhnya karena mimpi buruk keluarganya. Shala rela melakukan apa saja untuk menjauh dari mereka. Dia hanya tidak menyangka masih memimpikan mereka, bahkan di sini saat bangun di pagi hari. Tapi setelah berpakaian, dia harus pergi menemui Duke yang menakutkan itu. Duke telah mengusir para pelayan. Di ruangan yang hanya ada mereka berdua, udara terasa membeku. Bukan main-main. Dia adalah pria paling berwibawa yang pernah Shala lihat. Duke berbicara pelan, "Apakah kau melihat putraku tadi malam?" "Ya." Shala ingin mengatakan Cullen lucu, tapi itu sepertinya tidak pantas. "Kau terlihat seperti wanita normal sekarang. Apakah kau mengerti maksudku?" Shala yang cerdas tentu saja mengerti. "Tenang saja, Duke, aku akan membantu Kailin menjadi manusia secepat mungkin." Mendengar ini, seulas apresiasi muncul di mata Duke. Setelah dia pergi, seorang pelayan membawakan sepiring sayuran hijau. Melihat ini, Shala menelan ludah. Dia tidak menyangka akan makan sayuran sesegar ini di utara yang terpencil. Mungkinkah Duke menyiapkan ini khusus untuknya? Mungkin dia tidak sedingin kelihatannya. Shala mencoba bertanya kepada pelayan tentang Kallion, tetapi terkejut mengetahui bahwa hanya sedikit orang yang tahu banyak tentang tuan muda itu. Ini karena Kallion menolak berinteraksi dengan siapapun, mengurung diri di kamarnya sepanjang hari. Ini membuat Shala semakin bertekad untuk menyelamatkan Kallion. Sesampainya di kamar Kallion, pelayan mengingatkannya bahwa dia tidak bisa masuk tanpa izin tuan muda. Tapi Shala terlihat serius. "Aku istrinya, aku berhak tahu tentang suamiku." Dengan perkataan itu, pelayan tidak menghentikannya. Melalui pintu, Shala mencium bau busuk yang familiar itu. "Ini hanya sedikit bau, tidak ada yang tidak bisa kutangani." Tapi baunya lebih menyengat dari yang dia bayangkan. Melihat ke dalam ruangan itu, tertata seperti kandang anjing. Oh, tunggu, pemilik kamar itu adalah seekor anjing Kallion. Berhenti di situ, Kallion melesat ke bawah tempat tidur dalam sekejap. "Cepat keluar, kamu akan sakit jika terlalu lama di sana." Tapi tidak peduli bagaimana Shala membujuknya, dia tetap tidak bergeming. Saat itu, seorang pria kekar muncul di belakangnya tanpa izin. "Kamu tidak diizinkan, Dodo. Itu nona muda. Maafkan ketidaksopanan saya." Shala menghentikan pria itu saat dia pergi. "Kenapa kamu bisa masuk ke sini dengan bebas?" "Karena tuan muda tidak suka dilayani oleh pelayan wanita. Jadi saya ditugaskan." Shala ingin bertanya kenapa, tapi Kallion tiba-tiba melompat keluar dari bawah tempat tidur. "Henry, tutup mulutmu." Melihat Kallion yang marah, Henry dengan bijak mundur setelah meninggalkan kamar Kallion. Henry membawa sekotak perhiasan. "Jika ini tidak cukup, minta saja. Asalkan kamu bersedia pergi dari sini." Shala tidak mengerti. Kenapa Kallion begitu bersikeras mengusirnya? Apa dia sangat membenciku? Henry segera menjelaskan. "Tidak, bagaimana mungkin tuan muda membencimu? Itu sulit dipercaya." "Itu benar, sebenarnya tuan muda cukup menyukaimu. Tapi sebelum kau datang, dia sering menatap potretmu dengan tatatan kosong. Lalu kenapa mencoba mengusirku? Kau harus tahu tidak ada preseden perceraian dalam sejarah keluarga Duke. Keluarga serigala abu-abu terkenal karena kehormatan mereka yang mendalam. Jadi tuan muda mungkin takut kau akan menyesal dan dia akan merusak hidupmu." Shala membalas, "Apakah ada perjodohan yang lebih baik daripada pewaris kadipaten?" Itu mungkin benar, tapi Shala memotong perkataannya. "Ada apa dengan kalian? Apa karena dia mutan lagi? Apakah itu cacat sebesar itu di dunia bangsawan?" Dia sudah cukup mendengar hal itu dari ayahnya sampai telinganya sakit. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa mereka harus diperlakukan berbeda? Jika dia tidak bisa memantapkan dirinya di rumah Duke, adiknya
tidak akan pernah melihat terang. Jadi dia harus menjadikan keluarga serigala abu-abu sebagai pendukung kuatnya. Aku mengerti maksudmu, tapi aku sangat puas dengan pernikahan ini. Aku sama sekali tidak akan mundur. Tak lama kemudian Shala muncul di kamar Kailin dengan perlengkapan lengkap. Mengubah seseorang dimulai dari lingkungannya. Dia mulai membersihkan, tapi setelah 1 jam, hanya sedikit bagian yang bersih. Tak berdaya, dia harus meminta bantuan pelayan Hannah. Hannah adalah ahli kebersihan. Dia secara khusus mengeluarkan senjata pembersih rahasianya. Dengan cairan pembersih Hannah, pekerjaan Shala menjadi 2 kali lebih efektif. Menjelang malam Shala mengangkat spray. Anak anjing itu dengan malu-malu memalingkan kepalanya, tapi tetap berbicara dengan keras kepala. Kenapa kau belum pergi juga? Tapi di tempat yang tidak bisa dilihatnya, kalian tersipu malu kebingungan. Shala membawa pergi spray kotor itu. Dia lalu menyiapkan handuk bersih untuknya. Baru setelah Shala pergi kalian keluar dari bawah tempat tidur. Berkat pembersihannya kamar itu terlihat seperti baru. Pasti kerja keras. Kenapa sampai sejauh ini untukku? Tepat saat dia mulai menyukainya Henry tiba-tiba masuk membawa tas. Ekspresi kalian berubah serius. Terima kasih, taruh saja di sana. Tapi tuan muda barang ini, kalian tiba-tiba membentak. Berhenti bicara. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Keesokan harinya, anak anjing itu menunggu sepanjang hari, tapi tidak melihat Shala. Ini mulai membuatnya cemas. Dia selalu datang menemuiku apapun yang terjadi. Kenapa dia tidak ada hari ini? Apa dia marah dan pergi? Anak anjing yang gelisah itu mondar-mandir di ruangan pikirannya kalut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Shala pergi adalah hal yang baik. Tapi kenapa aku tidak bisa merasa senang karenanya? Lalu dia memikirkan hasil yang lebih buruk. Apakah Shala tersesat? Apakah dia diculik? Berpikir demikian alien ini bergegas keluar untuk mencarinya tanpa ragu. Kenyataannya Shala hanya sibuk dengan tugas-tugas resmi. Setumpuk pekerjaan membuatnya tidak punya waktu luang. Ketika dia akhirnya menenangkan diri dan pergi ke kamar kalian, dia menemukan pintu terbuka dan kamar itu kosong. Lalu dia mendengar napas terengah-engah dari ambang pintu. Kotor Calion muncul di sana. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah kembali? Jangan bilang kamu mengira aku meninggalkan mansion, lalu mencariku. Kamu bercanda, bukan begitu sama sekali? Meskipun dia mengatakan itu ekornya yang bergoyang, seperti baling-baling mengkhianatinya. Dia anak anjing yang sangat lucu. Shala sangat ingin memeluknya, tapi dia menuruti nasihat Henry untuk tidak terlalu terburu-buru menunjukkan kasih sayang. Kamar itu sebagian besar sudah bersih, sekarang hanya lemari pakaian ini yang tersisa. Karena Calion tidak memakai pakaian, tapi setelah mendapat izin Shala membuka lemari pakaian itu. Bau busuk tercium keluar, tapi di dalamnya ada pakaian yang bersih dan rapi. Shala ingat Hannah memberitahunya bahwa Duchess meninggal tepat setelah melahirkan Calion. Mungkin karena kerinduan pada ibunya. Pakaian-pakaian ini diawetkan dengan sangat sempurna. Ini membuat Shala semakin bersimpati pada kalian. Jadi dia memutuskan untuk tidur di sana malam itu, mencoba menawarkan kenyamanan dengan cara ini. Tapi di tengah malam, dia tiba-tiba terbangun karena sebuah bau. Shala duduk dan melihat ke arah jendela. Dia melihat kalian mengunyah sesuatu. Menahan diri dari bau menyengat itu, dia mendekati Calion. Apa yang kamu makan? Muntahkan. Melihat dia tidak mau mendengarkan Shala, harus membuka paksa mulutnya. Apa sebenarnya yang kamu makan? Tidak heran kamu sangat kurus. Mengatakan ini Shala menuangkan isi tas itu. Siung-siung bawang putih muncul di depan matanya. Dalam diet klan kelinci Shala, makanan pedas menyengat ini dikenal sebagai biji iblis. Kenapa kamu makan biji iblis? Apa ada yang memukulmu kalau kamu tidak memakannya? Alien itu tampak sedih. Aku memohon pada Henry untuk ini. Aku dengar kalau aku makan 100, aku bisa jadi manusia. Aku dengar dari pedagang, kalau seekor beruang makan 100 siung bawang putih dan berhasil berubah.
Rumor omong kosong macam apa itu? Jadi sudah berapa banyak yang kamu makan? 81. Kebodohan ini membuat Shala merasa marah sekaligus patah hati. Bodoh, bagaimana bisa makan bawang putih mengubahmu jadi manusia? Aku juga pikir itu agak aneh. Mendengar ini Shala ragu sejenak. Aku tahu cara jadi manusia. Aku juga lahir sebagai kelinci. Lihat aku manusia sekarang. Kan, Charlotte? Tidak tahu metode apapun, tapi dia harus mengatakan ini untuk menghentikan kalian. Kalau kamu tahu kenapa tidak bilang dari tadi, kamu terus berlari di bawah tempat tidur dan mencoba mengusirku. Bagaimana? Aku bisa memberitahumu bahwa bersikap imut tidak akan berhasil. Kalau begitu cepat, beritahu aku caranya. Langkah 1, makanlah dengan benar. Melihatnya melahap makanannya, dia tahu sudah lama sekali dia tidak makan dengan benar. Sejak saat itu, Shala pergi mengawasi kalian. Setiap waktu makan, Duke mengamati perubahan kalian. Dia perlahan mengubah pendapatnya tentang pernikahan ini yang awalnya dia kira adalah sebuah kesalahan. Kenyang dan puas anak anjing itu berbaring nyaman di lantai. Tapi setiap kali Shala mencoba memeluknya, dia akan langsung menghindar. Apakah ini juga langkah pertama untuk menjadi manusia? Kyle mulai curiga. Kamu tidak membohongiku kan? Kamu meragukan kelinci baik sepertiku. Tapi kamu percaya rumor palsu itu? Baiklah, aku tidak punya pilihan selain menunjukkan bukti padamu. Tapi sebelum itu, kita perlu mengubah cara kita memanggil satu sama lain. Mulai sekarang panggil aku Summer. Kalian menirunya dan memanggil 2 kali. Lalu dia bertanya dengan malu-malu. Kalau begitu, Summer akan memanggilku apa? Bagaimana kalau aku menggunakan gaya penamaan kelinci? Aku akan memanggilmu .on. Tidak, kalau begitu Lily lebih buruk lagi. Jika kau menggunakan nama-nama itu, aku akan mogok makan. Aku serigala, aku memang butuh nama yang keren. Serigala yang membosankan tidak bisa memahami pesona nama kelinci. Kalau begitu mari kita pakai lion itu bagus. Bagus, mulai sekarang kita pakai nama panggilan ini. Itu berarti kau sama sekali tidak boleh mengkhianatiku. Anak anjing itu mengangguk. Lalu dia mengangkat cakar merah mudanya dan mengucapkan sumpah khidmat kata demi kata. Kalau begitu, aku akan menunjukkan bukti bahwa aku bisa berubah menjadi manusia. Dengan puff, Shala mengungkapkan wujud aslinya. Transformasi pertama gadis itu menjadi kelinci mengejutkan suami anak anjingnya. Dia yang tadinya menjauh langsung menjadi anjing pangkuan fanatik dalam hitungan detik. Tak disangka kelinci itu sangat waspada terhadapnya. Bagaimanapun di matanya, Kyle terlihat seperti ini saat melihat kelinci yang beberapa kali lebih kecil darinya. Kalian tercengang sekarang. Apakah kau bersedia mendengarkanku dengan tenang? Tenang tidak mungkin. Kalian bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Tenanglah anjing gila, Summer. Aku tidak menyangka kau sekecil kelinci ini. Melihatnya bergegas mendekat telinga Shala, berdiri ketakutan. Bersikaplah yang baik, anak anjing itu mungkin tidak menyadari bahwa dari sudut pandang Shala, cakar tajam dan gigi runcingnya itu menakutkan. Tentu saja Shala tidak akan mengatakan itu secara langsung. Sebaliknya dia menyuruh kalian untuk menjaga etika dan martabat. Tapi Summer, kau bilang kita dekat. Apa kau berencana untuk tidak mematuhi istrimu sekarang? Baiklah, aku mengerti. Namun demikian, kalian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengibas-ngibaskan ekornya dan mengelilinginya. Sudah kubilang, jangan mendekatiku. Tidak akan. Tapi Summer, sangat kecil Summer. Bolehkah aku menyentuhmu? Jangan pernah memikirkannya. Dan bolehkah aku menjilatmu? Apa katamu? Karena Summer harum sekali. Dan bulumu sangat indah, terlihat sangat lembut. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Jika kau ingin makan daging kelinci, katakan saja. Duduk diam dan tetap tenang. Sekarang aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Pertama, duduk tegak, lalu berpikirlah keras dalam benakmu. Aku adalah manusia. Aku memiliki tubuh manusia yang luar biasa. Terakhir, gunakan kakimu yang kuat untuk berdiri tiba-tiba. Begitu selesai berbicara, Shala berubah dari kelinci kembali ke wujud manusianya. Mungkin karena belum terbiasa, Shala tersandung dan jatuh ke tanah.
Bagaimanapun sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berubah menjadi kelinci. Setelah kembali tenang, Shala menyuruh anak anjing itu untuk cepat-cepat mencoba. Mendengar ini, kalian menirunya dengan mengesankan. Kaki gunakan kekuatan, kaki gunakan kekuatan. Dengan suara retakan, Summer tiba-tiba berdiri dengan dua kaki. Apakah aku sudah berubah menjadi manusia sekarang? Orang lain mungkin menertawakanmu, tapi kamu adalah yang paling lucu dari semuanya. Namun transformasi tidak dicapai dalam semalam. Setelah transformasi Xiao kali ini, hubungan antara keduanya dengan cepat menjadi lebih dekat. Perubahanku menjadi kelinci adalah rahasia dari semua orang. Jika ada yang tahu, aku akan dijual ke sirkus. Pada saat ini, anak anjing itu berbicara dengan tenang. Aku lahir di utara, apa hubungannya di sini? Sebuah janji lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan menepati janjiku pada Summer. Aku tidak akan pernah mengkhianati Summer. Shala membeku seketika itu juga. Dia seolah benar-benar melihat Kalion. Itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia memalingkan muka dengan panik, menutupi pipinya yang memerah dengan tangannya. Ada yang ingin kubilang, Lion? Tidak ada apa, dengan ekormu? Ini pertama kalinya Summer memanggilku dengan nama panggilan. Ini pertama kalinya mengatakan ini. Anak anjing itu langsung melompat ke pelukan Shala. Suara kedua anak kecil itu bergema di seluruh rumah besar. Malam itu, Shala berulang kali merevisi suratnya. Jika isinya menyinggung ayahnya, surat itu mungkin tidak akan terkirim. Dia secara khusus meninggalkan sebuah berkat di akhir. Ini adalah kode rahasia antara dia dan temannya. Ella biasa menanyakan keadaan kakaknya Lacey setiap kali dia teringat pada kakaknya Lacey yang tidak pernah keluar dari sangkarnya. Air mata akan dengan mudah mengalir dari sudut mata Shala. Jadi dia harus mengingatkan dirinya sendiri dengan lebih keras lagi. Dia harus tetap teguh. Dia memanggil kepala pelayan Antonio, berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang Kelly darinya. Dia merasa pasti ada alasan lain di balik penolakan kalian terhadap pelayan wanita. Antonio menghela napas. Tuan muda memang menjadi seperti ini karena sebuah insiden 5 tahun lalu. Dia diculik oleh seorang pelayan wanita. Dia bilang dia melihat anak anjing lucu sendirian dan kesepian, jadi dia diam-diam membawanya pulang. Jika itu karena kasih sayang paling-paling, itu hanya kesalahpahaman. Namun ketika kepala pelayan tiba, dia menemukan kalian dirantai dan disiksa hingga tak bisa dikenali. Shala mendengarkan dengan tak percaya. Bagaimana pelayan itu dihukum? Dipecat hanya dipecat. Hukuman seringan itu karena adipati kecil tidak ingin identitasnya terbongkar. Mendengar ini Shala merasakan sakit hati dan ketidakberdayaan. Tidak heran dia sangat membenci kontak dengan orang lain. Kembali ke kamarnya Shala bertanya pada Hannah, jika kamu adalah adipati kecil yang bermutasi dan tidak bisa mengungkapkan identitasmu kepada semua orang, apa yang akan terjadi? Kurasa akan ada banyak gosip. Tapi jika semua orang tahu dia adalah adipati kecil, serigala, abu-abu, bukankah akan berbeda? Tentu saja di utara, siapa yang berani bersikap tidak sopan kepada adipati kecil? Mendengar ini, Shala sepertinya memahami sesuatu. Kailin, aku menemukan alasan mengapa kamu tidak bisa menjadi manusia. Kelinci itu akhirnya menyetujui permintaan suaminya untuk berpelukan. Tak disangka anjing konyol itu semakin bersemangat, semakin dia menjilat. Pada akhirnya dia bahkan, dan penyebab semua ini dimulai dengan Shala menemukan cara untuk bertransformasi. Metode transformasi yang disebut-sebut itu adalah keyakinan. Hanya ketika kamu percaya yang palsu bisa menjadi nyata, barulah segalanya mungkin. Pertama-tama, tegakkan ekormu yang lesu itu. Kamu adalah serigala Kalen yang tak terkalahkan di seluruh alam semesta, tampan luar biasa. Cobalah berpikir seperti itu. Mengapa aku merasa Summer adalah pembohong? Lihat mempertanyakan perkataan istrimu lagi. Selain itu, kita juga perlu belajar cara menandai. Apa itu? Sederhananya itu menyatakan kepada dunia luar bahwa ruangan ini adalah wilayahmu. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri,
tetapi juga sangat meningkatkan tingkat keberhasilan transformasi. Tapi anak anjing itu tidak tahu apa-apa tentang menandai. Kalau begitu, aku akan memberimu demonstrasi sederhana. Setelah berbicara Shala, berubah menjadi kelinci. Ini segera mengubah ekspresi anak anjing yang sebelumnya menahan diri. Summer berubah menjadi kelinci lagi. Summer, boleh aku mengendusmu? Tidak? Ya, hanya mengendus saja boleh kan? Untuk mengajarinya lebih baik, Shala harus menyetujui permintaannya untuk mengendus. Namun aroma daging pada kalian masih membuatnya tidak nyaman. Aku benar-benar tidak mengerti karnivora. Bagaimana daging bisa lebih enak daripada sayuran? Tapi anak anjing itu semakin mabuk saat mengendus dan akhirnya bahkan menggunakan lidahnya. Sepertinya dia menginginkan makanan tambahan. Shala tidak memanjakannya. Dia mengangkat kaki belakangnya dan menendangnya. Apa yang kau lakukan? Anjing bodoh ini benar-benar mencari masalah. Kembali ke topik kelinci itu, mengangkat kaki belakangnya. Yang disebut menandai adalah mengangkat kakimu terlebih dahulu. Lalu tahan ini. Shala menatap ekspresi bodohnya bingung. Apakah ini sulit? Sementara itu, pikiran anak anjing itu sudah melayang keluar angkasa. Tidak mungkin tindakan ini terlalu memalukan, apalagi di depan Summer. Setidaknya tunggu sampai aku sendirian. Shala tidak memaksanya. Baiklah Summer, kamu sangat baik. Tapi ingat untuk tetap tegakkan ekormu. Shala tahu cara menggunakan pendekatan wortel dan tongkat. Pelajaran selesai kemari dan cium. Saat itu ada ketukan di pintu. Itu adalah kepala pelayan Antonio. Sepertinya dia diutus oleh Duke untuk memeriksa kalian. Tapi saat Shala berbalik, anak anjing itu tidak terlihat dimanapun. Kenapa anjing konyol ini menjatuhkan bola tepat saat waktunya menunjukkan hasil? Tidak apa-apa, Mississippi. Semuanya sulit di awal. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya menantikan untuk melihat kalian berdua bersama lagi lain kali. Shala merasa bingung. Bukankah kalian baik-baik saja barusan? Tapi saat dia menoleh, bau menyengat menusuk hidungnya. Ternyata kalian kabur untuk menandai wilayahnya. Shala sangat gembira. Luar biasa. Sekarang ini wilayahmu. Namun dia tiba-tiba menarik tangannya. Dia hendak memeluknya. Bagaimanapun itu tidak pantas untuk perilaku yang terlalu intim. Saat ini tapi yang mengejutkan Shala kali ini, anak anjing itu sepertinya keberatan. Summer, bukankah tadi kau ingin memelukku? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Melihat ekspresi sedih anak anjing itu, Shala benar-benar terkejut. Anak anjing ini ternyata merasa kecewa karena tidak dipeluk. Bukankah dulu dia selalu bersembunyi sejauh mungkin? Perubahan mendadak ini membuat Shala sulit untuk tidak salah paham. Kau tidak menyukaiku hanya karena aku berubah menjadi kelinci kan? Bukan begitu, Summer. Jangan menyangkalnya. Aku rasa kau bersikap seperti ini hanya karena aku berbau lezat. Bahkan jika aku memberimu daging kelinci, kau akan memakannya dengan senang hati kan? Itu berbeda. Jika Summer membencinya, maka aku tidak akan memakannya. Melihat penampilan menyedihkan anak anjing itu, Shala tahu dia sudah keterlaluan. Jadi bahkan jika aku manusia, kau bersedia dekat denganku? Tentu saja. Oke, tadi aku salah bicara. Shala memeluk anak anjing itu dan menghiburnya dengan lembut. Summer, apa kau pikir aku manusia sungguhan? Tentu saja kau akan segera berubah menjadi pria tampan. Kau seperti permata mentah. Apa itu permata mentah? Shala menunjuk permata di kerahnya. Sederhananya itu adalah batu giok yang belum diukir. Hanya setelah dipoles baru akan bersinar. Tapi bagaimana jika aku hanya batu biasa? Kalau begitu, aku akan menjadi seorang alkemis. Apa itu? Seorang alkemis bisa mengubah batu tak berharga menjadi permata. Aku pasti akan membuatmu bersinar. Summer tahu banyak sekali. Aku membaca semua ini di buku. Mendengar ini anak anjing itu sedikit sedih. Dia juga ingin menjadi manusia bersama Summer lebih cepat. Dia ingin menjadi layak untuknya. Tadi aku membuatmu menangis. Anggap ini permintaan maaf. Kali ini saja ya. Dan kamu tidak boleh menyentuh telingaku. Tidak mengherankan anjing konyol ini membuat masalah lagi. Benar saja, dia perlu diberi pelajaran agar ingat. Masalahnya, setelah memberinya pelajaran, dia masih harus membersihkan bulunya.
Saat membersihkan di bawah tempat tidur Shala, melihat alasnya yang kotor. Dia tidak bisa menahan diri untuk menariknya keluar dan mencucinya. Akibatnya, dia tidak sengaja menemukan cincin yang pernah diberikannya padanya. Dia memilihnya berdasarkan ukuran jari manusia. Cakar anak anjing jelas tidak bisa memakainya, tapi simpan di tempat yang aman. Namun Shala memutuskan untuk menyimpannya sementara untuknya. Dia berencana memberikannya lagi padanya saat Kalen berubah menjadi wujud manusia. Perpustakaan di malam hari karena sudah larut. Para staf sudah pulang kerja. Shala melihat sebuah lubang di dekatnya dan dia berubah wujud lalu menyelinap masuk. Tanpa diduga, dia langsung berpapasan dengan Duke. Ini membuat Shala mulai meragukan kehidupan kelincinya. Wujud kelincinya seharusnya tidak terungkap. Apakah dia akan ketahuan oleh Duke? Untungnya, Duke pada akhirnya tidak memedulikannya. Karena tidak ketahuan, Shala mengambil kesempatan untuk berlari ke perpustakaan demi mendapatkan persetujuan keluarga serigala abu-abu. Belajar sangat penting. Dia mengambil sebuah buku sains populer. Dari situ, dia mengetahui bahwa ekor serigala umumnya menjuntai ke bawah. Membuat kalian menegakkan ekornya di siang hari sebenarnya agak tidak biasa. Beberapa jam kemudian, rasa kantuk menyerang Shala. Dia mengambil sebuah semanggi untuk dijadikan pembatas buku, lalu meninggalkan perpustakaan. Namun begitu dia pergi, sang Duke muncul di dekat rak buku. Dia mengambil buku yang telah dibaca Shala. Menatap semanggi di tangannya, ekspresinya biasa saja. Namun dia sudah menerima menantu perempuan ini ke dalam hatinya. Pertama kalinya, gadis itu memandikan suaminya yang seperti anak anjing, berubah menjadi bencana estetika yang epik. Biasanya lucu dan lembut, anak anjing itu justru mengeluarkan banyak sekali air kotor. Baru saja kepala pelayan datang untuk meminta bantuan Shala. Selama periode interaksi ini, kemampuan Shala dalam menangani urusan jelas bagi semua orang. Dia dan kalian juga telah membangun kepercayaan dan kedekatan. Hal ini membuat kepala pelayan membuat permintaan yang lancang. Dia berharap kalian bisa keluar dari kamarnya lagi dengan identitas asli tuan muda. Namun ada masalah yang sangat realistis saat ini. Sejak insiden penculikan itu, tuan muda belum mandi selama 5 tahun penuh. Tidak sekalipun benar, genap 5 tahun. Tidak heran Shala selalu mencium bau busuk. Ternyata anjing konyol ini belum mandi selama 5 tahun. Jadi kepala pelayan datang memohon pada Shala. Lagi pula, hanya dia yang bisa melakukan ini. Kalian yang sekarang sudah bisa aktif membuka pintu untuk menyambutnya. Bagaimana harimu? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan? Sudah selesai semua? Kalau begitu ayo kita mandi. Summer, apa yang kamu katakan? Ayo kita mandi, aku akan memandikanmu sampai bersih sekali, agar kamu wangi. Anjing itu terlihat sedikit kesepian setelah mendengar panggilan ini. Kenapa kamu berdiri jauh sekali dariku? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tetap di sini, pembohong. Aku tidak berbohong, jadi kamu kabur sekarang. Sebelum dia selesai bicara, Shala dengan agresif menyudutkan anak anjing itu, menghalangi jalan mundurnya. Biasanya Kalen pasti akan tersipu dan jantungnya berdebar. Tapi saat ini, dia hanya ketakutan jujur saja. Kamu lucu sekarang tapi benar-benar kotor. Baumu benar-benar tidak enak. Dan aku ya, bukan bercanda, baumu seperti keluar dari tempat sampah. Meskipun Shala berkata begitu, anak anjing itu tetap menolak berkompromi. Dia bahkan memanfaatkan Shala, membiarkannya lengah untuk bersembunyi kembali di bawah tempat tidur. Cepat keluar. Tidak, kamu sudah bilang aku lucu. Apa itu tidak cukup? Jauh dari cukup. Tiba-tiba Shala berteriak kesakitan dan dia berbicara dengan sedih. Kamu menendangku saat kamu lari tadi. Sakit sekali. Ini sangat menakuti anak anjing itu. Dia terus bertanya di mana Shala terluka. Shala menyeka air matanya. Aku tidak akan bicara lagi padamu. Mendengar ini anak anjing itu benar-benar panik. Aku akan mandi sebentar. Jangan menangis. Kamu sendiri yang bilang tidak bisa ditarik kembali sekarang. Anak anjing itu merasa samar-samar telah ditipu. Lihat, kamu kotor sekali. Aku bahkan tidak bisa membuat sabunnya berbusa. Air ini terlihat seperti tinta.
menunjukkan betapa joroknya kamu biasanya. Mulai sekarang tetaplah segar, oke? Jangan bau lagi. Yah, aku wangi seperti Summer setelah mandi. Tentu saja, aku akan senang jika kamu juga wangi. Jika Summer senang, aku juga senang. Apakah lukamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sudah sembuh, mengejutkan Shala. Anak anjing itu tidak disangka-sangka sangat patuh saat mandi. Bahkan lebih patuh daripada saat dia memandikan adiknya. Namun anak anjing itu masih khawatir tentang luka Shala. Melihat bahwa dia tidak tenang, meskipun sudah dijelaskan berulang kali, Shala harus mengakui dia berbohong padanya. Dia pikir anak anjing itu akan sedikit kesal, tapi Kalion tidak disangka-sangka senang. Baguslah aku tidak melukai Summer barusan. Mulai sekarang aku harus lebih berhati-hati lagi. Shala membeku di sana mendengar ini. Tidak ada yang disalahkan, hanya sakit hati dan kelegaan. Ini membuat kehangatan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati Shala. Anjing yang baik dan konyol. Tak lama kemudian kabar Shala memandikan kalian sampai ke telinga Duke. Mengetahui bahwa kalian berada dalam kondisi ekstrem beberapa waktu lalu. Dan sekarang Shala berjanji kepadanya bahwa dia akan membuat kalian menghadiri festival berburu. Itu adalah festival terbesar di utara. Jika biasanya Duke pasti akan menganggapnya fantasi. Namun sekarang, melihat perubahan kalian yang terlihat jelas, Duke justru merasakan secercah harapan. Siapa sangka keputusan putus asa saat itu, negosiasi pernikahan yang tidak nyaman itu justru akan perlahan mekar. Identitas kelinci Shala akhirnya terbongkar. Tapi untungnya itu terjadi di depan pelayan Hana. Itu dimulai ketika Shala memperhatikan anak anjing yang biasanya lincah, yang akan mengibas-ngibaskan ekornya dan berlari ke arahnya, entah bagaimana tampak lesu. Apa terjadi sesuatu tidak? Nada lesu itu sama sekali tidak terdengar, seperti tidak ada apa-apa. Apa kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Jika begitu, aku harus memanggil dokter. Tapi haruskah itu dokter manusia atau dokter hewan? Pada saat ini, anak anjing itu mengungkapkan alasan depresinya. Aku benar-benar ingin tahu kapan aku bisa berubah menjadi manusia. Aku sudah melakukan apa yang Summer katakan, tapi aku masih terlihat seperti ini. Aku juga ingin cepat menjadi manusia sama sepertimu. Shala memegang tangan anak anjing itu erat-erat. Kamu harus percaya diri. Kamu sudah mantap melangkah menuju menjadi manusia. Proses ini membutuhkan kesabaran. Kau tahu suatu hari nanti itu akan membuahkan hasil. Penghiburannya membuat kalian merasa sedikit lebih baik. Tetapi untuk lebih memahami perasaannya, Shala memutuskan untuk berubah menjadi kelinci dan mengalaminya sendiri. Kemudian wujud kecilnya muncul dari semak-semak hanya untuk menabrak dua pelayan. Sosok-sosok raksasa seperti itu memang menakutkan. Jika dia tidak bisa kembali menjadi manusia, dia mungkin akan panik dan kewalahan. Dan kalian telah hidup sebagai anak anjing untuk waktu yang lama, jadi perasaannya bisa dibayangkan. Tapi pertimbangkan skenario lain. Jika semua orang tahu anak anjing itu adalah Kalion, apakah mereka akan rukun dengan lebih harmonis? Tapi yang penting sekarang adalah Kalion menerima dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Shala kembali berubah menjadi wujud manusia. Saat dia sedang merapikan pakaiannya Hana, tiba-tiba muncul di belakangnya. Udara membeku pada saat itu juga. Apa kau melihat sesuatu? Hana dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak melihat apa-apa dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tidak, reaksi itu justru membuat Shala semakin khawatir. Dia dengan cepat menarik Hana menjauh dari sana. Kemudian dia menyiapkan hidangan penutup yang lezat di kamar. Hana, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu lihat setelah mendengar ini? Hana harus mengatakan yang sebenarnya. Dia mendengar gerakan di semak-semak saat lewat. Setelah dilihat lebih dekat itu adalah kelinci yang sangat lucu. Mendengar Hana mengatakan, ini hati Shala yang cemas benar-benar luluh. Karena kelinci itu terlalu lucu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikutinya. Maaf Nona, aku tidak tahu itu kamu. Tapi bagaimana kamu bisa menyembunyikan penampilan selucu ini? Sayang sekali, Shala tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi.
jadi dia hanya bisa mengaku pada Hana. Jika kamu merahasiakannya, aku akan menunjukkannya padamu sekali lagi, hanya sekali. Tak lama kemudian wujud kelinci itu muncul kembali. Hana mendapatkan keinginannya untuk mengelus kelinci itu. Bisakah kamu pergi? Baiklah, terima kasih banyak Nona. Aku tidak pernah menyangka Nona memiliki wujud kedua. Kamu pasti mengalami masa sulit selama ini. Tidak sesulit kalian, atau lebih tepatnya kakakku, lebih menderita. Kamu juga punya saudara perempuan. Kemudian Shala menceritakan tentang saudara perempuannya. Aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Aku juga dulu bersama adikku, tapi aku harus berpisah dengannya karena aku datang ke sini. Saat keduanya mengobrol, rasa kantuk perlahan menyelimuti Shala. Sentuhan Hana lembut membawa kehangatan yang menenangkan jiwa. Kehangatan itu sangat mirip dengan kasih sayang keluarga yang telah lama hilang, membuat Shala rileks tanpa sadar. Persis seperti berada dalam pelukan kakaknya. Pengalaman hari ini akhirnya membuatnya benar-benar mengerti betapa kesepiannya Kalen. Dia memeluk erat anak anjing yang kewalahan itu yang sudah begitu lama tidak bisa kembali menjadi manusia. Kailin, tenang saja. Aku akan lebih memperhatikan perasaanmu di masa depan. Shala mengunjungi kota luar utara untuk pertama kalinya demi membeli kalung untuk suaminya yang berwujud anak anjing. Namun hasilnya adalah pertemuan tak terduga dengan monster pemakan manusia dan Hana. Pagi ini, meskipun dia sudah berjanji kepada Duke bahwa Kailin akan menghadiri festival berburu khusus Shala, masih sedikit khawatir. Jika anak itu muncul dalam wujud anak anjing, bagaimana reaksi orang-orang? Mereka mungkin akan sangat terkejut. Ini juga yang paling dikhawatirkan Shala. Bagaimana jika ada yang mengejek Kalen? Nona, tenang saja. Jika ada yang berani mengejek tuan muda aku, pasti akan maju dan menghajarnya habis-habisan. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormati pewaris kebanggaan utara. Dari mana kau belajar semua ini? Penampilan Hana membuat Shala tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya kata-kata asli ini keluar dari mulut Kalen. Jangan biarkan kelucuan anjing kecil yang culun itu menipumu. Kebanggaan unik serigala hitam terukir di tulangnya. Shala berharap suatu hari nanti dia bisa mengucapkan kalimat ini dengan bangga di depan orang luar. Jangan khawatir Mississippi, tuan muda pasti akan melakukannya. Pada saat ini kepala pelayan Sandra masuk ke dalam ruangan. Dia mengingatkan mereka untuk bersiap-siap berangkat. Hari ini adalah hari kunjungan pertama mereka ke kota luar bagian utara. Sebagai istri adipati kecil, memahami sentimen rakyat itu penting. Tentu saja penting, kebetulan mereka juga bisa merasakan hiruk-pikuk kegembiraan festival berburu khusus yang akan datang. Ketika mereka mencapai pemberhentian terakhir, karena ini adalah tamasya yang langka, Sander memutuskan untuk membiarkan mereka berdua berjalan-jalan sendiri. Selanjutnya, Shala datang ke toko perhiasan agar kalian bisa memakai cincin ini. Shala memutuskan untuk mengubahnya menjadi kalung, tetapi karena dia tidak membawa anjing kecil itu, dia hanya bisa memperkirakan dengan tangannya. Memikirkan hal ini, Shala merasa sedikit sedih. Alangkah baiknya jika anjing kecil itu bisa ikut berbelanja bersama. Saat ini, Shala bertanya kepada Hana, apakah ada sesuatu yang ingin dia beli? Hana menjawab, tidak, sama sekali tidak. Shala berkata, jangan khawatir, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Tapi Hana jelas tidak ingin Shala mengeluarkan uang. Agar Hana merasa nyaman menerimanya, Shala menjelaskan bahwa ini adalah pembayaran untuk menjaga rahasia. Namun meskipun begitu, Hana masih merasa tidak enak hati dan bersikeras untuk memberikan hadiah balasan apapun yang terjadi. Kemudian, tanpa menunggu Charlotte menghentikannya, dia bergegas keluar untuk membeli hadiah. Shala tertegun melihat pemandangan itu, tetapi setelah memikirkannya itu masuk akal. Dia selalu menjadi orang yang begitu lembut dan baik hati. Namun saat Shala sedang menunggu di tempatnya, lonceng di atas tiba-tiba berbunyi. Dia belum mengerti apa artinya ini sampai dia melihat kerumunan di sekitarnya, melarikan diri dengan panik, berteriak bahwa Dimos telah muncul.
Shala mengenal Deimos. Itu adalah legiun iblis yang mengendalikan sihir gelap. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang tumbuh. Bertatapan mata dengan monster itu, dia seolah sudah merasakan sabit malaikat maut. Nona Hana tiba-tiba berteriak dan melemparkan sesuatu, berhasil menarik perhatian Deimos. Saat lawan belum bereaksi, Hana buru-buru menarik Shala yang tertegun untuk melarikan diri. Sander sudah menunggu di kereta. Meskipun Shala berhasil masuk ke kereta, pada akhirnya monster itu sudah dekat. Yang lebih buruk adalah Hana yang berada di luar pintu belum naik ke kereta. Jelas hanya beberapa langkah, tetapi jarak itu tiba-tiba menjadi begitu jauh. Shala menyaksikan tanpa daya saat Hana ditelan oleh monster itu. Ia menggila ingin turun dari kereta untuk menyelamatkan Hana, tapi ditahan erat oleh Sandra. Anda tidak bisa kembali, Nona, karena saat ini tidak ada yang bisa menghentikan Deimos. Hana belum naik ke kereta. Tangisan Shala tenggelam oleh suara derap kaki kuda. Sandra sama sedihnya, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah memeluk Shala erat-erat. Jadi apakah Hana sudah mati? Tanya Shala putus asa, air mata sudah membasahi mansetnya. Membasahi gaun yang Hana sendiri pakaikan padanya pagi ini. Sandra tidak berkata apa-apa, hanya memeluknya erat seolah ingin mengumpulkannya sepotong demi sepotong dari dunia yang hancur. Setelah sekian lama, Sandra akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ketika seorang anak meninggal, jiwanya akan bermain di lembah-lembah. Sampai suatu hari, mereka terlahir kembali sebagai bunga liar yang indah. Suara Sandra bergetar hampir tercekat oleh isak tangis. Hana saat ini mungkin sedang berlari dan bermain gembira bersama teman-temannya. Jadi kamu tidak boleh memanggilnya lagi. Sandra dengan lembut menyenandungkan lagu pengantar tidur kuno. Melodi itu selembut salju menyapu jalan-jalan kosong di kota luar. Itu terdengar sangat menyedihkan. Biarkan bencana ini menyebar bersama angin. Semoga jiwa Hana berlari dalam angin tidak lagi mengenal rasa takut atau lapar. Semoga ia terlahir kembali sebagai bunga liar yang tidak akan lagi diinjak-injak oleh siapapun, juga tidak akan terlupakan melalui upaya Shala yang tak henti-hentinya. Telinga anak anjing itu akhirnya berdiri, tapi sebelum ia bisa senang terlalu lama, anak anjing itu mengaktifkan wujud jahat keduanya. Sebelum Shala, dia adalah anak anjing yang lembut dan lucu, tetapi dengan orang lain, dia akan berubah menjadi binatang berkaki 4 yang menakutkan. Ini harus dimulai dari malam Hana pergi. Setiap kali Shala memikirkannya, dia akan menangis tak terkendali. Jika dia tidak muncul di sana sejak awal, mungkinkah Hana tidak meninggal? Anak anjing itu membaca kesedihan dan rasa bersalah dalam air mata Shala. Melihat Shala yang dulunya ceria, anak anjing itu hanya bisa berusaha keras menghiburnya dengan caranya sendiri. Tapi dia tetap tidak bisa menghentikan air mata Shala. Ini membuat anak anjing itu menjadi sama sedihnya. Sasha, jika kamu menangis, aku juga akan sedih. Mendengar ini, Shala buru-buru menutupi matanya. Aku tidak menangis, tapi aku mendengar suara tangisanmu. Shala berbalik dan ingin mendorong Kalen menjauh, tetapi ternyata dia tidak bisa mendorongnya. Ini sedikit mengejutkannya. Sepertinya makanannya enak akhir-akhir ini dan berat badannya bertambah karenanya. Anak anjing itu tidak peduli tentang ini. Dia hanya tahu bahwa Sasha tidak menangis lagi dan itu sudah cukup. Keduanya tertidur bersandar satu sama lain seperti ini. Keesokan paginya, Shala bangun dengan mata merah dan bengkak. Ketika dia mengangkat selimut, dia menemukan Kalen juga ada di sana. Sasha, kamu sudah bangun. Aku tidak berani mengganggumu selama ini. Apa kau baik-baik saja sekarang? Dibandingkan dirinya sendiri, Shala lebih khawatir telinga Kailin berdiri tegak. Dia memeluk anak anjing itu dan berlari ke cermin. Anak anjing itu juga sangat senang saat melihatnya. Sasha, telingaku berdiri tegak. Benar, ini berarti kau tumbuh dengan cepat, Leon. Kau benar-benar luar biasa. Ini semua berkat Sasha. Sementara itu, Duke yang mengenakan zirah kembali ke mansion. Dilihat dari luka-lukanya, monster kali ini memang sulit. Serangan-serangan baru-baru ini menjadi semakin sering.
Selain itu, selama pengepungan monster 2 berhasil lolos dan melarikan diri. Dulu monster-monster ini hanya akan menyerang dengan panik. Mereka secara bertahap mulai memahami cara mundur dan menyergap. Bisakah kita benar-benar terus melawan mereka di masa depan? Pada saat ini, kepala pelayan memberitahu Duke bahwa Shala telah kehilangan pelayan dekatnya. Mendengar ini, kekhawatiran di mata Duke semakin dalam. Apakah legenda serigala hitam yang menerobos sarang monster sendirian dan membunuh Deimos dengan satu pedang itu benar-benar bisa muncul kembali di Kalion? Pada saat ini, seorang pelayan baru sedang menyisir rambut Shala. Nyonya, wajah Anda tidak terlihat segar. Tentu saja itu tidak baik. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi pada Hannah. Dia kemungkinan besar sudah meninggal. Katanya Deimos melahap banyak penduduk desa. Mereka yang jasadnya tidak ditemukan akan dimakamkan bersama. Mendengar ini, Shala dengan marah menepis sisirnya. Tidak bisa melupakan kematian Hannah begitu lama, dia sama sekali tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu dari mulut orang lain. Kau boleh pergi, Jessica. Ya, Nyonya. Baru setelah Jessica pergi, anak anjing itu keluar. Kau bisa saja langsung menunjukkan dirimu. Tidak ada yang berani menjelek-jelekanmu. Bahkan jika ada yang benar-benar melakukannya, aku akan memberi mereka pelajaran. Tapi anak anjing itu dengan tegas menolak. Dia tidak suka orang lain menatapnya dan lebih membenci mereka mengetahui siapa dirinya. Seorang pelayan kemudian mengundang Shala untuk bertemu Adipati Leon. Haruskah kita pergi bersama? Hasilnya sudah bisa ditebak. Sesampainya di kamar Adipati, dia sedang beristirahat di tempat tidur merawat luka-lukanya. Tujuan memanggil Shala adalah mengenai Kerajaan AZ. Kerajaan AZ sebelumnya telah melancarkan kudeta. Keluarga Philamo yang berkuasa akhirnya menang. Raja baru Hergot telah menyelesaikan kenaikannya. Serangan monster baru-baru ini disebabkan oleh iblis yang dibesarkan oleh Kerajaan AZ yang melarikan diri dari kandang mereka. Tapi ini adalah serangan yang direncanakan. Monster-monster itu sebenarnya sedang dikendalikan. Mendengar ini, Shala yang cerdas segera menyadari sesuatu. Situasinya bergejolak dan perang semakin dekat. Dan tepat pada saat ini, Sandra yang melewati kamar Shala tidak sengaja melihat Jessica menguping di luar pintu. Karena tidak ada pergerakan dia, bahkan hendak membuka pintu. Sandra buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Ini kamar Nyonya. Dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke sini. Maaf, saya pasti salah masuk kamar. Jangan membuat kesalahan seperti ini lagi lain kali. Tapi apakah benar begitu? Tatapan kesal Jessica saat dia pergi jelas tidak sesederhana itu. Saat senja, uskup berduka untuk yang telah meninggal. Shala mengenakan pakaian berkabung berdoa dalam diam. Dia mengantar sahabatnya yang berharga dalam perjalanan terakhirnya. Saat itu, seekor anak anjing tiba-tiba muncul. Tidak seperti kalian, anak anjing ini sangat ramah. Melihat Shala, ia berguling untuk menunjukkan perutnya. Melihat ini, Shala tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kalian. Andai saja suatu hari, ia bisa sepercaya diri ini juga. Sesampainya di rumah malam itu, Shala mendapati makanan di depan pintu kalian belum tersentuh. Mendorong pintu tidak ada sambutan antusias seperti biasanya. Shala menemukan anak anjing itu di sudut. Ternyata banyak orang yang melewati kamar Sasha hari ini. Tidak suka terlihat ia tidak keluar untuk mengambil makanan. Dasar anjing bodoh. Bagaimana kalau kau kelaparan? Tidak apa-apa, Sasha. Ini belum cukup juga. Saat ia berbicara, anak anjing itu tiba-tiba mengendus Sasha. Kenapa ada bau aneh padamu? Baunya tidak enak sekali. Sebelum Shala sempat menjelaskan, kepala pelayan muncul sambil menggendong anjing kuning kecil itu. Ternyata anjing itu mengikuti Shala sampai ke rumah besar. Melihat Sasha mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, kalian langsung merasa dunia runtuh. Ia langsung menerkam untuk menghentikannya. Sasha, jangan sentuh. Taring tajam itu membuat anjing kuning kecil itu sangat ketakutan. Bulu-bulunya berdiri segera menjauh dariku melihat penampilan kalian yang marah. Shala memeluknya. Seorang pelayan di dekatnya panik dan mengambil sapu. Menjauh. Astaga,
Dia benar-benar bisa bicara bahasa manusia. Kemudian Chalian terlihat mengaum dan pelayan itu melarikan diri dengan panik. Sama seperti anjing kuning kecil itu. Baru saat itulah Chalian bereaksi segera melepaskan penampilan garangnya. Baru saja memperlihatkan ekspresi konyol dan imut. Sasha, maukah kamu menyentuh cakarku? Tapi setelah apa yang baru saja terjadi, bagaimana mungkin Shala punya mood untuk melihatmu bertingkah imut? Jadi kamu hanya bersikap sebaik ini di depanku. Kamu menyerang semua orang tanpa pandang bulu begitu. Shala sangat marah. Apa kamu menggigit semua orang di mansion ini? Aku sama sekali tidak akan pernah menggigit Sasha. Tapi itu tidak baik. Aku hanya butuh Sasha. Aku tidak butuh orang lain. Ngomong-ngomong, kamu malah mencoba menyentuh anak anjing lain. Bukankah kita yang paling dekat? Apa kamu merasa dikhianati? Anak anjing itu memasang muka imut. Aku tidak tahu. Pokoknya aku tidak suka. Astaga, apa kamu sedang bertingkah imut? Aku tidak. Sasha yang selalu bilang aku imut. Saat ini Shala benar-benar hancur. Dia pikir dia sudah membuat kemajuan besar, tapi ternyata anjing itu punya wujud kedua. Berjanjilah padaku, kamu tidak akan menggigit siapapun di masa depan. Dan jangan berbicara kasar pada orang lain. Karena aku paling benci orang yang kasar. Jika kamu melakukannya lagi, aku juga akan membencimu. Trik ini berhasil sempurna pada anak anjing itu. Dia segera berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Karena begitu ayo janji kelingking. Sepertinya mengeluarkan anak anjing dari kamar tidur bukan satu-satunya masalah sekarang. Dia juga harus mengajarinya untuk hidup rukun dengan manusia. Setelah mengajarinya, Shala juga memberinya tatapan ramah. Kamu adalah Leon yang kubanggakan kan? Ya aku. Aku ingin semua orang bangga pada Leonku, meskipun kamu hanya memiliki identitas serigala. Kamu tetap suamiku yang paling luar biasa. Mengatakan ini, Shala memeluknya erat. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Tak disangka ucapan menyentuh ini berhasil meruntuhkan pertahanan anak anjing itu. Sebagai pewaris serigala hitam, anak anjing itu sama sekali tidak bisa membiarkan dirinya tidak mampu melindungi kekasihnya. Namun selemah dia saat ini, dia bahkan membutuhkan perlindungan Shala. Ini membuat kalian yang harga dirinya terluka bersembunyi kembali di bawah tempat tidur. Shala juga mengerahkan upaya besar untuk menyeretnya keluar. Anak anjing itu tampak sedih. Aku juga tidak ingin terlahir seperti ini. Aku juga ingin menjadi kuat seperti Henry Shala. Bayangkan saja sebentar. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Jika kamu terlihat seperti Henry, aku tidak akan menikahimu sejak awal. Aku menyukaimu karena kamu lucu. Itu benar, tapi aku benar-benar ingin melindungi Sasha. Tidak apa-apa, kamu pasti akan memiliki kemampuan untuk melakukannya di masa depan. Untuk sekarang cukup kita saling menyukai. Seberapa besar kamu menyukaiku? Jika aku harus mengatakan seberapa besar itu, seperti aku menyukai sayuran. Aku tidak bisa melepaskannya, bahkan jika nyawaku bergantung padanya. Apakah itu berarti aku adalah kesayangan Sasha? Di seluruh dunia, kamu bisa memahaminya seperti itu. Mendengar ini, anak anjing itu menyingkirkan kesedihan dari tadi. Aku paling menyukai Sasha, sama seperti aku menyukai sayuran. Tapi kamu tidak makan sayuran. Dan itu seperti paha ayam panggang iga domba, panggang tenderloin sapi muda, daging babi bakar arang. Kenapa aku jadi sedikit lapar? Anjing konyol ini sedang membacakan menu di sini. Bagaimana mungkin dia tidak lapar? Selain itu, Shala menekankan bahwa dia tidak bisa pergi jalan-jalan di malam hari. Aku tidak menyangka Sasha bahkan tahu ini. Aku kan istrimu, begitu katanya. Shala menangkup moncongnya. Mulai sekarang jadilah pemimpin yang bangga dan mulia kalian. Bahkan jika hanya demi aku, jika itu yang Sasha inginkan, maka aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Namun sebelum itu, Kalen masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Dia menggunakan hidungnya yang tajam untuk mengendus seluruh ruangan. Anjing nakal itu dari siang hari benar-benar berani masuk ke kamar Sasha. Itu semua karena Sasha terlalu baik. Sebagai penguasa wilayah ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat ini, Kalen menatap cermin di kamar.
Pantulan dirinya memang sudah banyak berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti saat dia masih kecil, bahkan tidak seperti saat dia pertama kali bertemu Sasha. Dulu, dia sangat membenci dirinya sendiri. Setiap kali dia melihat ke cermin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memecahkannya. Tapi Henry akan membawa yang baru keesokan harinya. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu Henry tidak punya banyak uang untuk membeli cermin. Dia pasti sudah menyebutkan masalah ini kepada kepala pelayan. Tapi justru karena kegigihan Henry dia bisa bertemu Shala. Ketika dia melihat potret Shala, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia benar-benar bisa menjadi istrinya. Ini juga membuatnya sering merasa ketakutan, takut bahwa menikahi orang lemah tidak berguna, seperti dirinya akan menyeret hidupnya. Tapi Sasha itu bodoh. Dia tidak hanya tidak menjauh darinya bahkan mengatakan dia lucu. Dia bahkan membandingkannya dengan sayuran favoritnya. Dia tidak mengerti mengapa dia cukup beruntung bisa bertemu Shala. Tapi dia tahu, jika itu yang Sasha suka, maka dia akan mencoba berubah. Hari itu, Shala membawa bantal baru untuk anak anjing itu. Ketika dia masuk, dia menemukan anak anjing itu sedang tidur. Melihat bulunya yang kotor, Shala tidak bisa menahan diri untuk mulai merawatnya. Jadi selama ini kamu pura-pura tidur kan Sasha? Bagaimana kamu tahu ekornya bergoyang hampir tegak ke atas? Aku pura-pura tidur. Sasha datang untuk mengelusku. Kamu benar-benar licik, seharusnya imut kan? Shala kemudian mengeluarkan bantal baru untuk anak anjing itu. Sulaman yang indah itu membuat matanya berbinar. Apakah Sasha membuat ini sendiri? Benar, kamu suka. Suka aku, sangat menyukainya Sasha. Aku juga menyulam polamu di atasnya. Alhasil, anak anjing itu membawa bantal ini, pergi mengatakan dia ingin menyimpannya baik-baik dan tidak boleh mengotorinya. Ini awalnya untuk kamu gunakan. Pada saat ini Shala mengambil bantal lamanya. Jika yang lama sudah tidak ada, kamu harus menggunakan yang baru. Tidak Shala. Cepat kembalikan. Setelah mengatakan itu, anak anjing itu merebut bantal lama dengan mulutnya. Dia mengobrak-abriknya dengan panik. Akhirnya, dia berkeringat dingin. Cincinku hilang Shala. Apa kau melihat cincin di dalam? Cincin apa aku belum melihatnya? Cincin itu sangat penting. Mendengar ini, Shala memasang ekspresi menginterogasi. Leon, kau tidak menghilangkan cincin pernikahanmu. Kan itu hal yang sangat penting. Anjing kecil itu panik mendengar itu. Bagaimana jika Shala membatalkan pertunangan? Karena ini, dia segera bergegas keluar. Aku akan menemukan cincin itu. Shala ingin mengklarifikasi bahwa itu hanya lelucon dari belakang. Tapi kalian berlari terlalu cepat. Sebuah teriakan terdengar. Kalian kau baik-baik saja. Mendengar Shala memanggil anjing kecil itu, seperti ini, para pelayan langsung mengerti. Lagi pula ada rumor bahwa kalian belum mengambil wujud manusia. Shala akhirnya punya waktu untuk menjelaskan. Mengetahui itu hanya lelucon Shala. Anjing kecil itu menghela napas lega. Maaf itu salahku. Tidak apa-apa Shala. Tak disangka Jessica melangkah maju. Jadi Anda Tuan Kalen, aku belum pernah melihat serigala sekeren ini seumur hidupku. Melihat ini, Shala tahu apa yang akan terjadi. Benar saja anak anjing itu mengaktifkan mode jahatnya. Aku bukan orang aneh, aku pelayan di Kastil Adipati. Kemudian Jessica menanyai Shala dengan tidak senang. Adipati kecil. Bukankah seharusnya Anda mengatakan sesuatu? Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Shala harus menjelaskan. Italian sapa kalian hewa. Setelah berbicara kalian, dengan cepat menoleh. Shala aku benar-benar sudah menyapa. Benar sekali Leon kita yang terbaik. Namun melihat Shala dan kalian begitu dekat, Jessica tampak tidak senang. Malam itu dia dipanggil ke kamar Shala. Ada yang Anda butuhkan. Anda tidak pernah memanggilku Adipati kecil sebelumnya. Anda selalu sengaja menghindari gelar itu. Aku ingin bertanya, apa kau tidak mengakui aku sebagai penerus masa depan utara? Tak disangka Jessica tidak menjelaskan, malah terlihat meremehkan. Adipati kecil masih muda. Siapa yang bisa memastikan kalau nyonya kedua di masa depan bukan aku? Menghadapi pelayan yang ingin merebut posisinya Shala, mematahkan pertahanannya,
hanya dengan satu kalimat. Ternyata Jessica menolak memanggil Shala adipati kecil karena dia merasa lebih pantas untuk posisi itu. Saat ini dia tidak menunjukkan rasa hormat terhadap hierarki majikan pelayan. Matanya penuh dengan provokasi terang-terangan. Sebaliknya Shala tenang, seperti layaknya seorang pemenang. Aku tidak menyangka kau sebodoh itu. Keluarga serigala abu-abu belum pernah memiliki pemimpin yang bercerai atau menikah lagi sebelumnya. Bermimpi seperti itu, kau seharusnya memahami sejarah utara. Bukankah gurumu tidak mengajarimu? Atau apa? Kau pikir seseorang sepertimu pantas mengguncang ajaran leluhur serigala abu-abu? Jessica akhirnya kehilangan kendali dan meraung histeris. Selama aku menginginkan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Ayahku bilang aku satu-satunya di utara yang pantas untuk adipati kecil. Usir dia. Ketenangan Shala membuatnya semakin marah. Apa kau pikir kau begitu hebat? Jangan bersikap sombong. Setelah Jessica diusir, Shala bertanya pada Sandra, apa aku sedikit terlalu kasar? Tidak, Mississippi. Menurutku kau terlalu berbelas kasih. Kesenjangan besar di antara para pelayan membuat Shala terpengaruh. Aku semakin merindukan Hannah yang telah tiada, tapi aku tidak bisa terus bersedih. Sekarang Sandra, aku akan sering mengajak Leon keluar di masa depan. Tolong pastikan orang-orang di mansion tutup mulut. Tak lama setelah musim dingin tiba di utara, Shala membuka pintu dengan tekad. Leon, kita sudah sepakat untuk jalan-jalan hari ini. Anjing kecil itu menundukkan kepalanya terlihat sangat menolak. Tapi Shala bertekad untuk membawanya keluar hari ini. Jika kau setuju, aku akan memberimu ciuman. Anjing kecil itu menegakkan telinganya, tapi tidak bergerak seolah berkata, kau akan menciumku, bahkan jika aku tidak keluarkan. Aku tidak akan melakukannya jika kau tidak setuju. Aku tidak akan menciummu lagi. Mungkin aku bahkan akan mencium anjing liar yang kulihat terakhir kali itu. Aku akan keluar benar. Lihatlah betapa indahnya cuaca hari ini. Ayo kita pergi ke taman bersama. Tapi semua orang akan menatapku dengan tatapan aneh. Jangan khawatir, mereka tidak akan. Begitu dia mengatakan itu, anjing kecil itu melakukan kontak mata dengan seorang pelayan. Leon, sapa Hua. Sepanjang sisa perjalanan anak anjing itu membenamkan dirinya di rok Shala, tidak berani menunjukkan kepalanya sampai mereka keluar dari mansion. Leon, kamu luar biasa. Bagaimana kalau kita berjalan ke taman bersama? Anak anjing itu tampak bangga. Jika kamu memujiku lebih banyak. Adegan ini kebetulan terlihat oleh kepala pelayan. Aku segera memanggil Duke. Duchess muda dan Duke kecil sedang berkejaran dan bermain di taman setelah bertahun-tahun. Aku akhirnya melihat tuan muda keluar. Namun Duke sangat tenang. Tampaknya acuh tak acuh terhadap perubahan besar kalian. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Gambar Shala dan kalian sudah muncul di kertasnya. Anak ini sudah banyak tumbuh sejak terakhir kali aku melihatnya. Akan menyenangkan jika aku bisa berbicara dengannya suatu saat nanti. Kembali ke kamar, sudah waktunya mandi, waktu yang paling dibenci anak anjing itu. Berhenti mengeluh, lihat bulumu sudah berubah abu-abu. Tapi tidak peduli seberapa keras Shala menggosok, warna abu-abu di punggung anak anjing itu tidak mau pudar. Itu benar-benar aneh, kenapa masih abu-abu? Apakah karena anak anjing itu tumbuh dewasa? Tapi melihatnya Shala merasa dia masih bayi. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan bantal saat tidur dan sesekali bergumam dalam tidurnya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di malam hari, Shala memutuskan untuk tidur di kamar kalian. Mungkin karena Shala ada di sisinya, mimpi anak anjing itu menjadi sangat indah. Dia tidak hanya bisa mencium aroma manis Shala, tetapi bahkan melihat Shala memandikannya. Sekarang dia tidak lagi merasa tidak aman seperti sebelumnya. Sebenarnya selama Shala menyukainya, tidak masalah jika dia tetap menjadi serigala seumur hidupnya. Tiba-tiba, dia terbangun karena tangisan. Mendongak dia melihat Shala ada di sana. Baru saat itulah Kailin menyadari bahwa Shala lah yang menangis. Dia pasti mengalami mimpi buruk lagi.
Anak anjing itu hanya bisa berusaha keras menghiburnya. Shala berinisiatif memegang cakar anak anjing itu bergumam tentang misinya yang belum selesai. Aku harus melindungi adikku melindungi Leon. Sejak hari itu, anak anjing itu sepertinya memahami sesuatu. Dia tidak lagi menolak untuk keluar atau berinteraksi dengan orang lain. Dan transformasinya sama seperti lapisan bulu abu-abu di tubuhnya yang perlahan-lahan menjadi stabil. Anak anjing itu menyambut transformasi sejatinya yang pertama. Tidak hanya bulunya berubah menjadi abu-abu halus dan berkilau, tetapi dia juga berani pergi ke jalanan bersama Shaolin. Dia yang dulu menolak keluar, tidak peduli seberapa banyak. Dibujuk kini menempel di samping tempat tidur sebelum Fajar mengibas-ngibaskan ekornya untuk keluar. Di mana kamu tidur tadi malam? Aku tidur di bantal yang kau berikan padaku. Bagus sekali Leonku. Saat berjalan-jalan, anak anjing itu tiba-tiba nyeletuk. Kau lebih suka sayuran atau aku? Sayuran memang tidak lucu, tapi enak. Kalau begitu aku tidak enak. Mendengar ini Shala menggigit telinga anak anjing itu. Rasanya memang enak, kau lebih menyukaiku daripada sayuran kan? Benar, tapi jika mereka terus bicara Shala, mungkin akan lapar. Kini berkeliaran di sekitar mansion, semua orang sudah terbiasa melihat mereka. Shala juga berencana membawa kalian untuk mencoba pergi lebih jauh. Setelah mendandani anak anjing itu, dia akhirnya berhasil membawa kalian keluar dari mansion. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya anak anjing itu keluar. Tak pelak, orang-orang berbisik-bisik dengan kata-kata yang diselingi sindiran. Sander juga tidak memanjakan mereka. Tolong jaga rasa hormat kalian pada tuan muda. Namun anak anjing itu secara tak terduga setenang gunung, tanpa sedikit pun kepanikan. Leon kau hebat. Kemudian rombongan tiba di toko perhiasan itu. Shala berencana membuat kalung untuk Kailin dan juga mengambil hadiah yang telah dibelinya untuk Hannah. Shala berharap Sandra bisa mengirimkan ini kepada keluarganya. Saat ini anak anjing itu sedikit penasaran. Siapa Hannah? Dia adalah temanku. Ini membuat anak anjing itu sedikit panik. Apakah kamu lebih dekat dengannya daripada denganku? Tidak hanya saja dia sudah pergi dari sini. Jangan bicarakan ini. Coba kalung yang sudah kusiapkan untukmu. Ketika dia membawa kalung itu kepada Kailin, Shala tertegun tanpa alasan yang jelas. Ternyata tanpa disadari, Leon sudah tumbuh begitu besar di rumah besar itu. Henry hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat kalung itu. Aku tidak menyangka kamu akan memakai gaya yang begitu feminin. Beraninya dia menertawakan hadiah Shala. Shala sebenarnya tidak terlalu ingin membuat kalung. Ukuran anak anjing yang semakin besar berarti dia tidak bisa memakai aksesori lain sama sekali. Melihat wajah Shala yang cemberut Mary mendapat ide bagus. Dibandingkan membuat kalung yang rapuh cara ini, bahkan jika dia tumbuh besar, dia tidak perlu terus menggantinya. Apakah ini seleramu yang kuno? Anak anjing itu mendengus. Tapi Shala secara mengejutkan berpikir itu masuk akal. Karena Shala menganggapnya cocok, anak anjing itu hanya bisa dengan ogah-ogahan membiarkan Henry memakaikannya. Bagaimana Shala? Apakah ini cocok untukku? Sempurna. Melihat Shala begitu bahagia, anak anjing itu tentu saja sangat puas dengan kalungnya. Dia dulu merasa kehilangan karena tidak bisa memakai cincin itu. Sekarang dia akhirnya bisa pamer di depan Shala. Shala kalungmu yang terbaik. Ayolah ini terlihat seperti sabuku. Aku tidak peduli kok, Shala yang terbaik. Jadi apakah kau berencana untuk melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai? Selanjutnya tidak terlalu berlebihan begitu Leon. Festival berburu musim semi akan segera dimulai. Aku ingin pergi ke perjamuan bersamamu kali ini. Bagaimana menurutmu saat ini? Henry memprovokasi dari samping. Kurasa tidak. Tuan muda bahkan tidak bisa memegang pisau dan garpu dengan mantap. Anak anjing itu hampir saja terpancing provokasi ini, tetapi langsung terdiam karena teringat bisikan di jalanan siang itu. Seorang gadis benar-benar menikahi seekor binatang buas. Lihat betapa seramnya dia. Kata-kata seperti itu memaksanya untuk merenung. Jika dia ikut acara itu, apakah orang-orang akan mengatakan hal yang lebih buruk lagi kepada Shala?
Jadi Henry, kamu benar. Aku tidak berencana untuk pergi berburu. Hindarkan Shala dari rumor. Anak anjing itu sebenarnya memutuskan untuk tidak ikut berburu. Tapi dia takut melihat ekspresi kecewa Shala. Jadi dia menoleh ke Henry. Di sampingnya memutuskan untuk membiarkan pria malang ini yang disalahkan. Alasan aku tidak pergi berburu adalah karena ada hantu saat berburu. Hewan-hewan buruan akan merangkak keluar dari segala arah. Anak anjing kecil sepertiku mungkin akan dimakan. Henry memberitahuku semua ini. Tuan, kenapa aku bercanda seperti itu? Kamu hanya sebesar telapak tangan dan kamu mengejekku dengan tatapan jijik karena berbicara omong kosong. Namun Shala justru percaya apa yang dikatakan Kyle. Henry beritahu Leon bahwa tidak ada hantu di dunia ini. Bagaimanapun juga, dia akan sangat percaya setiap kata yang kamu ucapkan. Itu mungkin akan meninggalkan trauma psikologis pada Leon. Dan Shala dengan hati-hati menghibur anak anjing itu. Terciptalah dunia di mana hanya Henry yang menderita. Shala telah berjanji kepada Duke untuk membawa anak anjing itu berburu. Sekarang sikap anak anjing itu membuatnya bingung. Kailin juga menyadari semangat Shala yang rendah. Dia tidak mengerti mengapa Shala bisa seperti ini hanya karena dia tidak ikut berburu. Dia bahkan lebih tidak mengerti mengapa jumlah ciuman berkurang akhir-akhir ini. Dia ingat pertama kali mereka jalan-jalan, Shala menciumnya 30 kali. Sekarang bahkan jika dia selesai membaca buku Shala, hampir tidak pernah memujinya lagi. Apakah karena dia sudah besar dan tidak lucu lagi? Atau karena dia belum berubah menjadi manusia? Leon, kenapa kamu menangis? Untuk menarik perhatian Shala, anak anjing itu hanya bisa berbohong bahwa dia melihat hantu lagi. Jadi kamu ingin tidur bersama malam ini juga? Ya, lalu Leon, seperti apa hantu itu di matamu? Anak anjing itu tergagap seperti harimau. Jangankan hantu melihat itu, di dunia nyata juga akan sangat menakutkan. Tapi kamu bilang hantu hanya makan anak anjing kecil kan? Kamu manusia, jadi kamu akan baik-baik saja. Mendengar ini kalian terdiam. Apakah dia benar-benar manusia yang Shala maksud? Memikirkan ini Kian bangkit dari tempat tidur dan berlari keluar. Ketakutan dan kegelisahan di hatinya membuatnya berharap memiliki kaki. Berharap memiliki sepasang lengan yang bisa memeluk Shala. Tepat ketika dia hampir yakin bahwa Shala tidak lagi membutuhkannya, panggilan cemas Shala terdengar dari belakang. Anjing kecil itu menoleh dengan iba. Mata besarnya yang memelas seolah memohon pelukan. Dasar bodoh, kenapa kau lari keluar di tengah malam? Apa karena kau melihat hantu di kamar lagi? Merasakan kekhawatiran Shala yang mendesak hati anjing kecil yang gelisah itu, akhirnya tenang. Perlahan sepertinya Shala masih mencintainya. Harus diakui, anjing kecil itu mudah dibujuk. Setelah tidur, dia benar-benar melupakan kesedihan malam itu. Leon, panas sekali tidur di sebelahmu. Tapi aku melihat hantu lagi mendengar ini. Shala harus memeluk anjing kecil itu erat-erat lagi. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke sesi pembacaan surat. Kebanyakan adalah doa restu dari para bangsawan. Sampai Shala tiba-tiba mengeluarkan sepucuk surat. Setelah membaca isinya, dia terpaku di tempat. Ini membuat anak anjing itu takut. Ternyata surat ini berasal dari kampung halaman Shala. Dalam surat itu, adiknya sakit parah. Tapi kepala keluarga pura-pura tidak melihatnya. Dan perhiasan yang dikirim Shala sudah dijual untuk membeli obat. Anak anjing itu sedikit bingung setelah membaca surat itu. Siapa Eli dan apa maksudnya kelinci itu sakit? Eli adalah pelayanku di ibu kota. Dan kelinci itu, adik Shala jatuh sakit secara tak terduga. Untuk mencegah Shala pergi secara tak terduga, anak anjing itu menyusun rencana sempurna. Melihat wajah Shala berlinang air mata, anak anjing itu juga sangat cemas di sampingnya. Agar dia berhenti menangis, anak anjing itu bahkan menawarkan diri untuk ikut berburu. Tapi bahkan ini tidak bisa menenangkan kesedihan Shala. Tepat ketika anak anjing itu kebingungan, Shala mengusulkan untuk pulang mengunjungi adiknya. Ini membuat anak anjing itu tidak bisa berhenti berimajinasi. Apakah Shala akan pergi dan tidak pernah kembali? Apakah dia tidak akan pernah melihat Shala lagi?
Kenapa kita tidak membawa adikmu ke utara? Shala menoleh dengan terkejut. Anak anjing itu terus menjelaskan. Kita bisa memanggil Lila dan pelayan itu bersama-sama Leon. Apa kau serius? Tentu saja. Melihat Shala akhirnya tersenyum, anak anjing itu juga ikut senang. Aku rela melakukan apa saja untuk Shala, jadi Shala jangan menangis. Anak anjing itu belum mengerti apa yang telah dilakukannya, tetapi selama Shala senang, sudah benar untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Shala mengajak anak anjing itu berbelanja dan makan makanan enak yang juga berfungsi untuk melatih keterampilan sosialnya. Kau belum melupakan tentang perjamuan nanti kan? Bagaimana mungkin aku lupa permintaan ayah untuk membawa adikmu dan pelayan itu ke utara bersama-sama. Shala mengira keinginan ini akan membutuhkan waktu lama untuk terwujud. Dia tidak menyangka sekarang ada harapan. Jika Leon meminta Duke, pasti akan setuju. Aku harap mereka bisa dibawa ke sini setelah festival berburu. Tidak masalah segera. Mereka tiba di perjamuan Duke. Anak anjing itu menyampaikan permintaan Shala langsung kepada Duke. Apakah itu adikmu? Ya, dan aku juga berharap bisa membawa pelayan Ellie. Duke langsung setuju. Tidak masalah lagi pula, setelah anak ini pergi, kamu pasti akan merasa kesepian di negeri asing. Xiao tertegun sejenak. Siapa yang dimaksud dengan anak ini? Tentu saja itu Kailin. Kamu hampir mencapai usia untuk menerima panggilan bulan. Di utara yang dingin banyak anak harus mengabdikan diri pada pelatihan dan pertempuran. Sejak dini bersumpah untuk mempertahankan wilayah tuan mereka sampai mati. Tentu saja ini hanya untuk anak laki-laki. Jadi Kailin bersiaplah untuk pergi ke pegunungan Hemlock. Jantung Shala serasa berhenti berdetak mendengar ini. Apakah itu berarti mengirim anak sekecil itu untuk bertarung di medan perang? Mengirim Kailin ke tempat seperti neraka di bumi. Apa bedanya dengan mengirimnya untuk mati? Kembali ke kamar Shala memeluk anak anjing itu erat-erat. Aku tidak akan pernah membiarkan dia mengirimmu pergi, tapi ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Jadi kamu tahu selama ini bahwa dia akan mengirimmu ke tempat yang mengerikan itu. Ini normal di utara Shala. Setiap anak laki-laki di utara pergi. Lagi pula, ini hanya sebulan. Itu akan berlalu dengan cepat. Apakah kamu pernah melihat Dimos? Kamu takut hantu saat tidur sendirian, tapi kamu tidak takut pada iblis itu. Anak anjing itu mengaku dengan tenang. Maaf Shala, sebenarnya aku belum pernah melihat hantu. Aku berbohong hanya karena ingin tidur di sampingmu. Jangan khawatir, aku sebenarnya sangat berani. Aku akan berlatih menjadi sangat kuat agar bisa melindungi Shala dengan lebih baik. Percayalah, aku pasti bisa mengalahkan Dimos dengan mudah. Aku tidak butuh perlindunganmu. Suara Shala hampir serak, dan aku tentu saja tidak ingin kamu pergi ke medan perang berbahaya itu. Apa yang kukatakan? Aku bilang kamu akan melakukan apa saja untukku. Sekarang aku ingin kamu tidak pergi. Tapi kali ini anak anjing itu ragu-ragu. Anak laki-laki yang tidak pergi itu entah sakit parah atau pengecut mutlak. Aku tidak sakit juga, bukan pengecut. Aku hanya ingin menjadi suami heroik yang bisa melindungi Shala, jadi percayalah padaku. Tapi sebelum anak anjing itu selesai bicara, Shala berdiri. Dia akan menghadapi Duke. Dia sama sekali tidak akan membiarkan Kailin pergi, apalagi membiarkannya pergi menuju kematiannya. Negosiasi Shala dengan Duke benar-benar gagal. Anak anjing itu akan menuju medan perang mendengar bahwa Shala tidak ingin Kailin pergi. Duke merasa sangat bingung. Bagaimana mungkin anak cerdas ini tidak tahu tradisi utara? Mengapa dia begitu keras kepala dalam masalah khusus ini? Duke tidak memberinya ruang gerak. Anak-anak lain di sini semuanya sama. Mereka semua memenangkan tempat mereka di utara dengan usaha mereka sendiri. Tapi Leon masih sangat kecil, dan dia bahkan belum berubah wujud menjadi manusia. Namun bantahan Shala terdengar semakin lemah untuk menjadi pewaris serigala abu-abu dan tidak bertarung. Itu adalah aib bagi keluarga. Ketegasan Duke menghancurkan sisa-sisa ilusi terakhir di hati Shala. Shala masih menolak untuk mundur.
Aku juga dari klan Serigala Hitam Shala mengangkat kepalanya. Matanya menyala dengan cahaya yang nyaris putus asa. Biarkan saja, aku pergi menggantikan Leon, tidak bisakah? Duke benar-benar tidak bisa memahami obsesinya. Mungkin hanya Shala yang telah menyaksikan kengerian demo dengan matanya sendiri dan mengalami keputusasaan berdarah itu yang akan begitu putus asa. Terlepas dari keselamatannya sendiri, namun permohonannya pada akhirnya tidak bisa mendapatkan sedikit pun kompromi. Dan Shala setelah kembali ke kamarnya, tampaknya telah membuat keputusan. Leon, ayo pergi. Anak anjing itu mendengarkan dengan kebingungan. Dia melihat Shala mengambil ransel dan memasukkan perhiasannya ke dalam. Sasha, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo kita tinggalkan utara selagi semua orang belum bangun. Setelah berbicara tanpa menunggu Leon bereaksi, dia menyeret anak anjing yang kepalanya penuh tanda tanya. Keluar pintu, anak anjing itu mengikuti di belakang tanpa sepatah kata pun karena dia tahu Henry adalah anak buah ayahnya. Begitu Sasha tertidur, dia akan berbalik dan kembali ke kastil. Alasan dia tidak menunjukkannya hanyalah karena dia ingin Sasha merasa sedikit lebih baik. Dia dengan lembut bersandar dalam pelukan Shala, merasakan kehangatan yang akan segera memudar ini. Sasha, kamu luar biasa. Aku ingin seberani kamu. Bagi Shala ini bukanlah keberanian. Ini hanyalah pertaruhan putus asa tanpa pilihan lain. Tidak ada yang terlahir berani. Kamu hanya bisa menahannya. Kamu harus melakukannya meskipun kamu takut. Namun penghiburan diri Shala membuat anak anjing itu semakin teguh dalam pikirannya. Fajar sudah mendekat. Seseorang seharusnya sudah menemukan bahwa mereka hilang. Kalen menatap dalam-dalam gadis di sampingnya yang telah mengubah takdirnya. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia kemungkinan besar akan diseret ke tempat latihan. Pikirannya hanya dipenuhi dengan cara untuk melarikan diri. Tapi sekarang Sasha telah melakukan begitu banyak. Untuknya dia juga ingin berani demi Sasha. Dia harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Henry menoleh untuk bertanya, apa dia sudah tidur? Jadi apa rencananya sekarang? Kembali ke kastil. Anak anjing itu berbicara dengan tatapan curiga. Apa yang akan kau katakan pada ayahku? Aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Katakan saja padanya bahwa aku merencanakan semua ini. Katakan bahwa aku si pengecut ini yang memohon pada Sasha untuk kabur bersama. Tapi itu bohong. Dia melakukan seperti yang kukatakan. Baiklah, kalau begitu kau pergi dan katakan sendiri padanya. Tidak, aku pergi sekarang. Aku akan ke pegunungan Hemlock. Kalian takut jika dia tinggal lebih lama lagi, hatinya akan goyah. Lebih baik pergi dan kembali lebih awal. Tapi nona muda akan marah. Biasanya mendengar ini akan membuat anak anjing itu sangat cemas. Tapi keberanian yang diberikan Shala padanya membuatnya sangat teguh. Kali ini jika kau membuat masalah saat aku pergi, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Aku tahu. Kau harus mengerti. Aku adalah calon penguasa utara Calion. Sedikit latihan seperti ini tidak bisa menggentarkanku. Henry sejenak tertegun. Sepertinya anak yang pemalu di matanya itu benar-benar sudah dewasa. Mendengarmu bicara orang yang tidak tahu akan mengira kamu pergi selama 10 tahun. Dia tidak tahu candaan tak sengaja ini akan menjadi kenyataan di masa depan. Sejak anak anjing itu pergi, Shala seperti kehilangan semangat hidup. Dia sering memimpikan kalian saat masih kecil. Setiap kali dia bangun, wajahnya selalu basah oleh air mata. Kata-kata pertamanya selalu menanyakan keberadaan kalian. Meskipun waktu sudah lama berlalu, Shala masih belum menerima kenyataan bahwa anak anjing itu telah pergi. Sampai dia menerima surat yang dikirim oleh Kalen. Dalam surat itu, anak anjing itu meminta maaf kepada Sasha dan menjelaskan mengapa dia pergi tanpa pamit. Tahukah kamu, Sasha, sebelum bertemu denganmu, aku mencintai diriku sendiri. Aku bahkan malu menyebut namaku di depan orang lain. Kaulah, suka dan perhatianmu yang memberiku perubahan besar. Aku terlahir kembali, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, saat pertama kali kita bertemu, aku jatuh cinta padamu, Sasha. Aku serigala abu-abu, kamu bilang serigala tidak pernah mundur.
Terima kasih telah membuatku mengingat sumpah yang terlupakan. Dalam 1 bulan, aku akan kembali dengan selamat dan menjadi suamimu yang membanggakan. Aku mencintaimu, Sasha. Hari itu, Shala menangis sangat keras. Namun air matanya lebih sedikit kesedihan dan lebih banyak kelegaan. Mungkin anak anjing itu memang harus tumbuh dewasa pada akhirnya dan pertumbuhan secara inheren disertai dengan perpisahan. Setelah memahami hal ini, Shala tidak lagi terpaku pada masa lalu. Namun dia masih ingin melakukan sesuatu, jadi dia pergi menemui Duke. Dia memohon agar diizinkan pergi ke tempat latihan untuk melihat Leon. Jawabannya jelas tidak. Jadi Shala menemukan cara lain. Karena dia tidak bisa pergi melihat anak anjing itu, dia akan menyiapkan makanan dan meminta Henry membawanya ke sana. Henry ingin menolak, tetapi karena dia sebelumnya diam-diam memutar balik kereta ke mansion, rasa bersalah itu membuatnya tidak mungkin menolak. Tapi hanya pergi ke tempat latihan saja butuh 3 hari, dan aku harus menghindari penjaga. Aku tidak peduli kau harus setuju, Henry. Aku benar-benar tidak bisa menemukan orang lain yang bisa membantu tolong. Karena permohonannya yang gigih, Henry akhirnya berkompromi. Beberapa hari kemudian, Henry kembali. Meskipun dia tidak melihat Kallen dengan mata kepalanya sendiri, dia mendengar dari orang lain bahwa dia berlatih keras, lebih serius dari siapapun. Mendengar bahwa anak anjing itu baik-baik saja, Shala merasa lega. Henry, aku akan mengemas beberapa barang lagi untuk kau bawa. Kurasa tuan muda tidak akan membutuhkannya lagi. Baiklah, baiklah. Meskipun Henry mengeluh secara lisan tentang masalah itu, dia sebenarnya cukup senang di dalam hati. Ini bisa dianggap menyaksikan kasih sayang antara nyonya kecil dan tuan muda. Mengetahui anak anjing itu bekerja sangat keras. Shala memutuskan dia juga harus menguatkan diri. Lagi pula hanya tersisa 1 bulan. Namun takdir tidak pernah berbelas kasihan. Kebakaran hutan yang berkobar dan menutupi langit tiba-tiba menyala dari perbatasan utara. Asap menekan pegunungan seperti kabut kiamat, membawa serta firasat buruk dan bencana. Kebakaran hutan ini seketika memutuskan semua kontak dengan Leon. Shala dengan cemas menemui Duke, memohon padanya untuk mengirim orang memadamkan api. Namun bagaimana mungkin api sebesar itu bisa dipadamkan dengan mudah? Dia tidak bisa mengirim pasukan elit dalam misi berisiko hanya karena putranya ada di sana. Bahkan jika anak itu adalah satu-satunya pewaris utara, itu tidak akan berhasil. Tolong percayalah pada kalian, dia tidak akan mati. Khawatir itu tidak ada gunanya. Dia adalah pahlawan utara dalam ramalan. Dia ditakdirkan untuk mengalami beberapa kemunduran. Mari kita tunggu saja kabar baik. Namun kabar baik tidak datang. Sebaliknya kabar buruk yang tiba. Yang disebut kebakaran hutan ini bukanlah kekuatan alam. Itu berasal dari invasi iblis. Kali ini Duke tidak punya pilihan selain mengirim pasukan. Perang pecah. Henry tentu saja harus ikut dengan pasukan. Jangan khawatir, saya pasti akan membawa tuan muda kembali dengan selamat. Kalimat itu bagaikan cahaya yang menerangi penantian Shala hari demi hari. Hati Shala yang gelisah akhirnya tenang. Karena Henry adalah yang terkuat dan orang yang paling bisa diandalkan yang pernah Shala temui. Dia tidak pernah meragukan apa yang dikatakan Henry. Namun kali ini, Henry melanggar janjinya. Dinding luar tempat latihan puncak gunung telah runtuh. Seluruh tempat latihan juga hangus terbakar. Henry seperti orang yang berbeda saat ini. Bagaikan mayat hidup dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika tuan muda terkubur oleh bebatuan, mungkin itu adalah bentuk pembebasan. Itu lebih baik daripada dicabik-cabik oleh iblis. Dalam sekejap keputusasaan menyebar ke seluruh penjuru utara. Seolah baru kemarin dia bermain dengan anak anjing di kereta. Membahas apa yang akan dimakan nanti atau mempertimbangkan apakah akan memandikannya. Namun dalam sekejap mata kehidupan hangat yang baru saja terjalin, dicabik-cabik oleh cakar tajam iblis. Shala berlutut di tanah memohon agar kemalangan ini hanyalah mimpi. Namun setiap kali dia membuka mata kenyataan jauh lebih kejam.
Yang bisa dia lakukan hanyalah membaca berulang kali surat terakhir dan satu-satunya yang dikirim Leon. Shala meringkuk saat ini. Dia tidak memiliki lagi keceriaan cerah seperti dulu. Pembohong ini bilang dia akan kembali dalam sebulan. Tahukah kamu sudah berapa lama? Api perang segera menyebar ke kediaman Adipati. Sandra segera mengevakuasi orang-orang di kediaman itu. Tapi ketika sampai pada Shala, dia menolak pergi bagaimanapun juga. Adipati tidak ada di sini, Leon juga belum kembali. Aku sekarang nyonya kediaman ini. Sebagai kepala keluarga, bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Tekad terpancar di seluruh wajah Shala. Aku belum melihat jasad Leon. Itu membuktikan masih ada harapan dia hidup. Jadi sampai saat itu, aku sama sekali tidak akan menyerah. Tidak peduli dengan cara apa, dia kembali aku akan terus berjaga di sini selamanya. Adipati akhirnya kembali ke kediaman, tapi dia tidak membawa kembali Kalion. Ditambah dengan situasi mendesak di garis depan, sehingga Adipati tidak bisa mengirim pasukan khusus untuk mencari Kalion. Ditambah lagi, istana kerajaan mengirim sekelompok orang tidak berguna untuk membantu membuat tekanannya lebih berat dari sebelumnya. Tapi bahkan di bawah tekanan seperti itu, Adipati secara paksa merebut kembali wilayah tengah pegunungan. Masih belum ada kabar tentang sosok yang Shala pedulikan, dan Henry yang terluka tampaknya akan menuju medan perang lagi. Henry, bukankah kamu terluka parah? Tidak ada cukup tenaga. Apa yang bisa kulakukan kalau begitu nyonya kecil? Aku akan pergi duluan. Ketika aku kembali dengan kemenangan aku, pasti akan membawa tuan muda kembali. Kata-kata Henry sama sekali tidak membawa kenyamanan. Sebaliknya, itu terasa seperti perpisahan tersirat. Benar saja sejak saat itu, Henry tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Shala berjuang siang dan malam dalam rasa sakit, tak berujung hingga suatu hari 3 tahun kemudian. Mississippi. Apakah kau mengenal seorang pria bernama Henry si Satu Tangan? Aku dengar dia adalah penjaga gerbang kastil Duke sebelum direkrut. Aku mengenalnya. Apa yang terjadi pada Henry? Aku tidak menyangka itu benar. Aku kira dia hanya membual. Lagi pula, bagaimana mungkin orang sepertinya mengenal seorang wanita bangsawan? Shala merasakan sedikit kegelisahan. Di mana Henry? Mengapa dia tidak datang sendiri? Nyonya kecil, dia meninggal di medan perang. Henry berpesan agar barang ini harus diberikan kepadamu. Inilah yang dia genggam erat hingga saat-saat terakhir hidupnya. Setiap kali ada gencatan senjata, dia akan dengan panik mencari di antara puing-puing seperti orang gila, seolah mencari sesuatu. Melihat sisa-sisa yang terbungkus kain di tangannya, jari-jari Shala langsung terasa dingin. Pandangannya menjadi gelap. Ini persis sabuk yang Henry berikan kepada anak anjing itu. Jadi ini adalah peninggalan Henry dan juga Kailin. Jika Leon tidak terluka, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kalung yang diberikan kepadanya? Keputusasaan menelannya seperti banjir. Seketika ternyata mereka semua pembohong. Setiap dari mereka mengatakan tidak apa-apa, jangan khawatir, tetapi tidak ada satupun yang menepati janji mereka. Jika dia tahu akan sesakit ini, Shiloh sama sekali tidak akan datang ke sini. Dan sama sekali tidak akan menikah. Harapan Shala runtuh sepenuhnya pada saat ini. Dan di pihak Duke, meskipun terluka parah, dia masih mengkhawatirkan perang. Shiloh berjalan masuk ke dalam ruangan. Saat ini izinkan saya mengadakan pemakaman untuk Leon. Yang mulia ini adalah peninggalannya. Mohon maafkan penolakan saya. Nada suara Duke tetap tegas. Anak itu belum mati, dan dia sama sekali tidak boleh mati. Dia pada akhirnya akan kembali dan menyelamatkan utara dengan satu pedang. Duke dengan tegas menolak pemakaman kalian. Namun ketika dia melihat keluar jendela, dia diam-diam mulai merencanakan urusannya sendiri setelah kematiannya. Hari itu, Nona Blanche datang ke kediaman Duke. Saya dengar kondisi ayah sangat buruk, jadi saya datang berkunjung. Mengenai Shala, Blanche sudah lama mendengarnya. Mulai sekarang panggil saja aku kakak. Kedatangan Blanche sangat mengejutkan Duke. Ayah sakit parah, tentu saja aku harus datang. Meskipun ayah tidak pernah memanggilku kembali, aku akan merawat ayah di sisi ayah sampai ayah pulih.
Perawatan Blanche memang teliti. Urusan rumah besar juga diatur olehnya dengan sangat rapi. Namun penyakit Duke semakin memburuk. Waktu tidurnya semakin lama semakin panjang. Di musim dingin, ketika semua makhluk hidup layu Duke menggunakan sisa kekuatannya untuk berbicara. Shala anak anjing itu akhirnya kembali dalam wujud manusia. Shala yang sudah menunggu begitu lama tidak berani mengakuinya. Karena sebelumnya para pembohong yang meniru anak anjing itu datang silih berganti. Oleh karena itu, ketika anak anjing yang asli berdiri di depannya, dia malah tidak berani mempercayainya. Setelah Duke mengangguk memberi izin Shala, akhirnya mengadakan pemakaman sederhana, namun khidmat untuk kalian. Dia yang selama ini menolak percaya bahwa anak anjing itu mati, kini melepaskan obsesinya. Setelah menerima relik itu, Leon kesayanganku, kamu pasti sedang bermain dengan gembira di lembah sekarang. Benar, jangan menangis karena kesepian. Kita akan bertemu pada akhirnya. Setelah pemakaman selesai, dia berjalan kembali ke kamarnya seperti cangkang kosong. Dia mendorong membuka jendela berdebu dan pergi ke balkon. Angin bersiul melewati di bawah kakinya. Saat dia mencondongkan tubuh untuk melihat ke bawah, dia seolah mendengar panggilan anak anjing itu. Mungkin bertemu anak anjing itu tidak sesulit itu. Namun saat dia hampir ditelan sedikit demi sedikit oleh pikiran di benaknya dua menteri dari utara mencari Shelley. Mereka adalah Viscount Rosen dan Baron Adolf. Berdasarkan keputusan Dewan Menteri Utara, kami akan mengawal Anda ke tempat lain. Sandra dengan putus asa melangkah maju mencoba menghentikan mereka. Tapi dia tetap tidak bisa mengubah nasib Shala yang dibawa pergi begitu saja. Shala dibawa ke biara kekaisaran. Tempat ini juga bisa disebut penjara. Para menteri itu berani bertindak begitu lancang karena Adipati sedang sekarat dan tidak berdaya untuk mengendalikan situasi. Dan persetujuan diam-diam Blanche lebih seperti menambahkan stempel persetujuan pada penganiayaan ini. Alasan Charlotte dikirim ke sini adalah karena dia seorang janda, dan janda adalah penjahat yang melahap suami mereka. Ditambah lagi, umurnya sangat panjang. Dengan demikian, dia menjadi beban yang menggerogoti kekayaan keluarga. Namun kehidupan sibuk di sini membuat Shala melupakan sebagian rasa sakitnya. Tapi setiap malam kerinduan pada anak anjing itu akan berlipat ganda. Andai saja aku melompat dari balkon lebih awal, mungkin aku sudah bersatu kembali dengan anak anjing itu. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah bahwa di hari-hari putus asa ini, Shala akhirnya berhenti mengalami mimpi buruk. Mungkin surga melihat betapa menyedihkannya dia, dan dengan enggan menyelipkan sedikit kebahagiaan ke dalam kegelapan tak terbatas untuknya. Hingga suatu hari beberapa tahun kemudian, seorang pria yang mengaku sebagai Kalion menemukannya. Shala, nona manisku, apakah kau masih mengingatku? Kata-kata ini membuat Shala hancur sepenuhnya. Anak anjing itu tidak akan pernah memanggilnya Shala. Dia juga tidak akan menunjukkan ekspresi menjijikan dan bengkok seperti itu. Anak anjingku dia sudah lama meninggal. Namun tipuan para pembohong itu muncul satu demi satu. Mereka bahkan sengaja meniru perilaku Kelly, tetapi tanpa kecuali mereka semua ketahuan oleh Shala. Dia mengerti bahwa mengungkapkan setengah kalimat lagi hanya akan membuat orang-orang ini melatih penyamaran mereka agar lebih realistis di hatinya. Anak anjing itu benar-benar mati. Dan meskipun dia di penjara, dia tetaplah sang Duchess. Untuk sepenuhnya memutus pikiran kelompok pembohong ini, Shala menulis surat wasiat saat kematiannya. Semua warisannya harus dibakar di tempat. Apapun yang tidak bisa dibakar harus disumbangkan ke panti asuhan. Dia hanya tidak menyangka bahwa tembok yang dia buat akan terwujud begitu cepat. Sebelum dia bisa mencari tahu apa yang terjadi, dia dengan bingung dikirim ke gilotin. Di bawah panggung, ada orang-orang yang membencinya cukup untuk mencabik-cabiknya. Mereka melolong seperti binatang buas, menyalahkan semua penderitaan di utara padanya. Perang itu karena dia. Nasib buruk itu juga karena dia. Mereka bahkan mengarang cerita bahwa dia berselingkuh dengan banyak pria. Berbagai tuduhan tak berdasar ditujukan pada Shala.
Terputus sepenuhnya dari dunia luar dia, bahkan tidak tahu rumor mana yang harus dia mulai bela. Tapi dia tidak peduli untuk membela diri. Bagaimanapun pergi melihat anak anjing itu tidak buruk. Kakak Hana kalian, semua orang yang dia sayangi, tidak ada satupun yang berhasil dia lindungi. Mungkin ini adalah hukuman yang pantas dia terima. Dan di tengah kutukan yang membanjiri Shala, memilih untuk tetap diam. Namun sesaat sebelum eksekusi seseorang berteriak berhenti. Siapa kau berani menghentikan penghakiman yang khidmat? Kalian hentikan omong kosong ini. Dia berbicara memerintahkan semua orang yang hadir untuk berlutut. Kerumunan itu langsung menjadi gempar. Seorang pria dengan aura mengesankan berjalan mendekat. Dari kejauhan dia memperingatkan semua orang dengan suara yang tidak bisa dibantah. Aku adalah suami Shala, kepala keluarga serigala abu-abu. Kalian lelucon macam apa ini? Bukankah Duke Cullen sudah lama meninggal? Pria itu tidak membuang-buang kata. Dengan sekali lompat, dia dengan mudah naik ke panggung eksekusi. Sebelum aku memelintir kepalamu, sebaiknya kau lepaskan istriku. Itu tidak mungkin. Seseorang melaporkan istrimu karena melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bajingan mana yang melaporkan Sasha? Katakan padaku, saat kalian masih berurusan dengan orang tua ini, anak buahnya di sana sudah menyelamatkan Shala. Shala yang masih syok, belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya mendengar sebuah panggilan yang selama ini dia rindukan dalam hatinya. Suara itu menjadi nyata selangkah demi selangkah, hingga dia dipeluk lembut dalam pelukannya. Sasha, kamu baik-baik saja. Apakah kamu masih mengenaliku sekarang, Sasha? Ini aku Leonmu. Apakah kamu ingat aku berjanji akan kembali? Tapi Sasha, maaf, aku membuatmu menunggu begitu lama. Shala seolah terbangun dari mimpi. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia hanya seorang pembohong. Orang-orang ini benar-benar melakukan segala cara. Lepaskan aku kalian. Jangan sentuh aku. Mendengar kata-kata ini, anak anjing itu benar-benar patah hati. Syah, aku apa? Kau benar-benar tidak mengenaliku. Malam harinya Shala yang diselamatkan memikirkannya berulang kali. Benar saja, dia sudah terlalu banyak mengungkapkan dirinya. Dia tidak menyangka teknik penipuan sudah meningkat ke level ini. Kiasan muncul untuk menyelamatkan seseorang di saat kritis, mungkin hanya terjadi di novel. Mata itu persis seperti mata anak anjing. Semakin dia mirip dengannya, semakin jijik yang dia rasakan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Leon sudah mati. Selama dia teguh pada poin ini, tidak peduli seberapa sempurna penyamarannya itu, tidak bisa menggoyahkannya. Tapi saat itu terdengar pertengkaran dari luar pintu. Kenapa kau tidak membiarkanku melihat istriku sendiri? Aku ingin melihat Sashaku, cepat menyingkir. Suara ini sangat keras, sehingga Shala benar-benar tidak bisa tidur. Untungnya suara itu mereda setelah beberapa saat. Tapi kemudian terdengar suara ketukan dari luar jendela. Orang baik, macam apa yang melakukan ini di tengah malam? Karena suara itu benar-benar terlalu mengganggu Shala, ingin melihat anjing liar pengganggu mana itu. Tapi begitu dia membuka jendela, sebuah benda hitam tak dikenal melesat masuk. Mungkinkah dia bertemu monster baru? Tapi ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya pembohong dari siang hari itu. Sasha, ini aku. Tubuhmu baik-baik saja. Aku tidak menyakitimu barusan. Benarkah kau pingsan dan dibawa pergi siang hari? Aku bahkan tidak sempat melihatmu dengan benar, Sasha. Kau tidak marah kan? Aroma yang telah lama hilang itu, bau logam dari baju zirah dan pedang, ditambah dengan peniruan, nada suara Leon yang bisa dibilang mirip aslinya, membuatnya harus mengagumi para penipu ini. Siapa sebenarnya kau? Bisakah kau keluar dari kamarku, Sasha? Ada apa? Mendengar ini, Shala tiba-tiba mundur. Perutnya bergejolak hebat. Dia tidak tahan mendengar siapapun selain Chalion memanggilnya Sasha dengan nada selembut itu. Maka Shala memohon dengan suara putus asa, "Aku mohon padamu ya,